Aktivasi Beast Spirit Pearl berhasil. Chen Yan. Saya adalah roh binatang kuno. Selamat telah mendapatkan warisan roh binatang. Roh binatang buas. Manik-manik ini sebenarnya adalah artefak ilahi. Dewa roh binatang, saya bersedia menerima warisan. Saya ingin menjadi lebih kuat, membayar kembali uangnya. Saudara Lily. Saya pasti membayar kembali uang yang saya hutang. Bisakah Anda beristirahat selama beberapa hari? Tidak ada uang untuk membayar kembali. Kemudian bawa barang-barang berharga yang Anda miliki di rumah. Untuk mengimbangi hutang. Jika tidak, kamu adik perempuan. Saya akan. Dia mengambilnya. Bos, saya menemukan manik-manik. Kelihatannya cukup berharga. Ah, ini tidak akan berhasil. Itu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayah saya. Mutiara yang sangat halus. Anda bahkan menghancurkannya dengan menghancurkannya. Li Hu, saya akan memberitahu Anda. Aku berhutang padamu, dan aku pasti akan membayarmu. Tapi kamu mendorongku terlalu jauh. Yang terburuk, kami akan berjuang sampai akhir yang pahit. Saudara Hu, selamatkan aku. Sungguh sial. Chen Yan, aku memberimu 3 hari. Hanya 3 hari sialan. Kembalikan saya 20 tael perak. Jika tidak, Anda seharusnya tidak pernah melihat saudara perempuan Anda. Apakah Anda mendengar itu? Ayo pergi. Sial. Saudara laki-laki. Xiao Mo. Saya baik-baik saja. Anda pergi beristirahat. Saya akan membersihkan ini. Ayah. Saya minta maaf. Saya membiarkan saudara perempuan saya diintimidasi. Sekarang. Bahkan kenangan terakhir yang kau tinggalkan padaku. Tak satu pun dari itu dapat dilindungi. Aktivasi Beast Spirit Pearl berhasil. Chen Yan. Saya adalah roh binatang kuno. Selamat telah mendapatkan warisan roh binatang. Roh binatang buas. Manik-manik ini sebenarnya adalah artefak ilahi. Dewa roh binatang, saya bersedia menerima warisan. Saya ingin menjadi lebih kuat. Tidak menangkap makanan hari ini. Katak di kolam itu benar-benar menakjubkan. Kami telah memakan beberapa saudara kami. Mulai sekarang, lebih baik menghindarinya. Cepat dan menabrak jaringku. Saya belum makan selama 2 hari. Ini dia. Serangga berbicara. Ini adalah kekuatan ilahiku. Ia memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan segala sesuatu. Luar biasa. Saya sekarang dapat mengerti apa yang dikatakan serangga. Bisakah mereka benar-benar mengerti apa yang saya katakan? Itu wajar. Itu bagus. Mereka yang memahami pegunungan dan hutan ini. Tidak ada yang lebih penting dari serangga ini. Mereka dapat memahami apa yang mereka katakan. Mulai sekarang, saya akan mengendarai gunung. Anda pasti akan dapat kembali dengan penuh muatan. Ayah berkata demikian. Mencari ginseng. Anda harus menemukan jenis itu. Semut Xuanshen, semuanya berwarna hitam. Semut ini. Ini memakan jus yang dikeluarkan oleh ginseng. Sarang umumnya dibangun di dekat ginseng. Hei, anak kecil. Apakah Anda menelepon saya? Manusia benar-benar berbicara dengan saya. Itu benar. Tahukah Anda di mana ada orang ginseng di dekatnya? Jika Anda memberitahu saya, aku akan memberikan ini kepadamu. Wow, ini kesemek kering. Saya akan memberitahu Anda, menuju barat laut sejauh 7 li. Ada sebuah pohon seukuran mangkuk. Di bawah pohon tumbuh ginseng yang baik berusia seabad. Terima kasih. Hibah. Ginseng sebesar itu. Jadi apa? Harganya 50 tael perak. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa melunasi hutang Li Hu, dan biarkan adikku melakukannya. Makan makanan segar. Bukankah dia rumah tangga yang berjuang di desa? Kenapa Li Hu tidak membunuhnya? Sungguh keberuntungan. Cukup bicara. Saya di sini untuk mengirimkan ramuan obat. Apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Hahaha. Anda jatuh saat mengemudi gunung. Hancur tanpa otak, ya? Anda tidak akan mengira ini ginseng, bukan? Ini adalah lobak putih besar. Bagaimana ginseng bisa tumbuh sebesar ini? Dan seterusnya. Kualitas semacam ini. Dan aroma obat samar itu. Tidak buruk. Ini benar-benar ginseng berusia seabad. Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah mendengarnya. Ginseng bisa sebesar ini. Hanya karena Anda belum pernah mendengarnya bukan berarti Anda belum pernah mendengarnya. Tanaman ginseng ini memiliki warna otentik. Dan akarnya juga sangat utuh. Tuan muda ini. Apotek kami bersedia membayar 70 tael perak. Apakah mungkin? Ya Tuhan. Ginseng ini sebenarnya bisa dijual seharga 70 tael. Kesepakatan. Di masa depan, saya membutuhkan ramuan obat yang baik. Itu pasti akan dikirim sesegera mungkin. Saya dengan ramah meminta pemilik akademi untuk merawatnya dengan baik. Mudah. Hasan mengambil perak. Iya. Setuju untuk 70 tael. Hanya 1 titik. Terima kasih banyak kepada tuan rumah. Tuan muda, tolong tinggali. Apakah ada yang lain? Tuan muda ini.
Bagaimana Anda bisa menemukan ginseng langka seperti itu? Dia pasti sangat terampil mendaki gunung. Saya punya dosis obat di sini. Dibutuhkan 100 tahun Hishou, Polygonum multiflorum. Jika Tuan Muda dapat menemukannya, pastikan untuk memberikan ini ke apotek kami. Saya akan menawarkan 20% di atas harga pasar. Beli ramuan obat ini. Itu bagus. Benar-benar mengantuk, memberiku bantal. Yakinlah, guru, saya pasti akan membantu Anda menemukan ramuan ini. Hari ini, dia mendapatkan 70 tael perak. Itu bagus. Setelah Lihu dibayar, Anda dapat memulai hidup baru. Hei, Xiao Mo. Saudaraku, kamu kembali. Xiao Mo, lihat ini. Wah, begitu banyak perak. Bro, dari mana kamu berasal? Kakakmu akan berburu gunung hari ini. Saya menemukan tanaman ginseng berusia seabad. Dia menjualnya di apotek seharga 70 tael penuh. Mengesankan, bukan? Xiao Mo, di mana uangnya? Anda harus menjaganya tetap aman. Bahkan jika kita melunasi hutang, kita masih bisa memiliki sedikit sisa. Jangan khawatir. Kakakmu pasti akan memastikan kamu memiliki kehidupan yang baik. Oh sayang. Roh dan roh binatang. Apa warisan yang Anda sebutkan sebelumnya? Warisan roh binatang buas. Itu adalah warisan dari kekuatan ilahiku. Jalur yang diperlukan bagi mereka. Misi warisan tingkat. 10 jenis dialog serangga roh. 1 serangga yang tertular. Jadi begitulah adanya. Bahkan serangga di rumah pun tidak cukup. Ini masih awal. Lebih baik pergi ke pegunungan dan menyelesaikan misi di sepanjang jalan. Mungkin mereka akan menemukannya lagi. Hidangan utama Meiguan adalah Polygonum multiflorum berusia seabad. Hari ini adalah perjalanan yang luar biasa. Poria dan Kodonopsis. Lipid darah naga Anoectila. Roh dan roh binatang. Jadi di mana kemajuan misi sekarang? Dialog serangga roh dimatikan. Kontrak untuk serangga adalah salah satu perbedaan. Tidak. Silahkan. Itu adalah teriakan serangga minta tolong. Jangan menggali sarang kami. Silahkan. Berhenti. Terima kasih. Manusia yang baik hati. Tidak perlu berterima kasih padaku. Upaya mengangkat tangan, menghela nafas. Musa ini telah berkeliaran di sini selama ini. Beberapa sarang lebah kami telah dihancurkan. Sekarang kita lebah. Tunawisma lagi. Bisakah manusia membantu kita? Itu benar-benar keberuntungan yang datang mengetuk depan pintu Anda. Jika Anda mengontrak dengan Ratu Lebah, ini memungkinkan kontrol koloni secara tidak langsung. Madu yang dihasilkan oleh serangga roh ini, kualitasnya harus sangat tinggi. Anda dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Jika Anda benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, apakah kamu ingin pulang bersamaku? Benarkah? Apakah Anda bersedia menerima koloni lebah kami? Lihat itu. Ini adalah mutiara dewa binatang. Selama engkau melayani aku sebagai tuanmu, mulai sekarang, saya akan melindungi Anda secara menyeluruh dan dengan hormat mematuhi perintah penguasa. Warisan utama telah selesai. Berikan binatang buas kemampuan untuk berkomunikasi. Dan kemampuan untuk mengendalikan binatang buas. Luar biasa. Kelelahan dari seharian bekerja keras, itu menghilang dalam sekejap. Dan rasanya seperti Anda bisa memerintahkan ratu sesuka hati. Sudah larut. Cepat bawa pulang koloni lebah. Saudaraku, kamu kembali. Lihat Xiao Mo. Hari ini saya menggali begitu banyak ramuan obat. Selain itu, bahan utama di Meiguan, Hishou, saya juga menemukannya. Wow, itu bagus. Saudaraku, kamu luar biasa. Xiao Mo. Kapan kamu bebas? Anda harus keluar dan membeli sarang lebah. Mulai sekarang, kami akan memelihara lebah di rumah. Menyeduh madu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, bro. Wanita muda. Aku di sini untuk membawamu pulang. Hehe. Chen Yan. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menemukan uang untuk melunasi hutang. Mengapa tidak berperilaku sendiri? Biarkan saudari melakukannya. Pulanglah bersamaku. Siapa bilang saya tidak bisa mendapatkan perak? Siapa bilang saya tidak bisa mendapatkan perak? Jaga keamanan uang kotor Anda. Cepat dan tersesat. Itu benar-benar perak. Anda benar-benar berhasil menyelesaikan skor ini. Hari ini, hutang kita diselesaikan. Jangan ganggu adikku lagi. Dia berani berbicara denganku seperti itu. Jangan berpikir Anda telah membayar kembali uangnya, maka semuanya akan bebas dari khawatir. Aku bersikeras untuk membawa adikmu bersamaku. Ratu lebah muncul. Saya akan pergi. Bagaimana bisa ada lebah? Lebah. Chen Yan, tunggu saja. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Menghela nafas. Seseorang, ayo, saya di sini untuk mengirimkan ramuan obat. Yo. Saudara Shen Yan ada di sini. Perjalanannya sulit. Minum teh dulu. Apakah Hasan salah minum obat hari ini? Mengapa kamu begitu memperhatikanku? Saudara Shen, silakan duduk. Saya akan pergi ke belakang untuk mencari pemilik museum. Saya mengambil ramuan dari gudang. Tuan Muda Shen. Hishou memang telah ditemukan. Itu tepat di keranjang itu. Master Mei dapat memverifikasinya nanti. Tuan Muda Shen dapat melayani klinik kami, mencari ramuan obat untuk menyembuhkan penyakit. Saya benar-benar bersyukur. Pembawa acara akademi. Diracuni oleh racun, seluruh dunia habis. Pembawa acara akademi. Diracuni oleh racun, seluruh dunia habis.
Memang, itu membuang-buang uang. Dan itu sudah bergabung dengan Hishou. Keranjang herbal ini. Itu sudah terkontaminasi. Semua pemburu gunung tahu ini. Ini adalah Hishou dan Wan Huaxiao. Racun ini menyatu bersama. Ini akan membuat ramuan tidak efektif. Saya pikir Anda di sini hanya untuk main-main. Obat dari apotek kami. Tuan Muda Shen. Bisakah Anda menjelaskan? Tidak mungkin. Hishou saya berkualitas sangat tinggi. Selain itu, saya tidak punya apa-apa sama sekali. Wan Huaxiao adalah racun. TCH, Asan ini benar-benar trik tingkat rendah. Dialah yang menuangkannya sendiri. Dan bahkan membalikan keadaan padanya. Itu adalah kucing pemiliknya. Saya pikir itu disebut Matsuko. Ya, sekarang juga. Dia sudah bisa berbicara dengan binatang. Kucing ini sepertinya tahu sesuatu. Maksudmu? Semua ini dilakukan oleh Hasan. Kamu manusia. Anda benar-benar berhasil berbicara dengan saya. Itu benar. Yang bernama Li Hu. Di pagi hari, dia menyerahkan batangan perak kepada Hasan. Biarkan dia menemukan cara untuk menghancurkan obatmu. Perak dan semua bunga itu telah lenyap. Itu masih di lengan bajunya. Jadi begitulah adanya. Terima kasih, kucing kecil. Lain kali, aku akan membawakanmu ikan kecil kering. Beri makan Shen Yan. Saya berbicara dengan Anda. Cepat ambil keranjang Anda ini. Singkirkan ramuan busuk. Agar tidak mengotori obat di apotek kita. Bagaimana Anda begitu yakin? Saya membuat ini. Inilah yang Anda bawa ke sini. Jika bukan Anda, lalu siapa lagi? Benarkah? Lalu bisakah Anda jelaskan kepada saya? Di lengan baju Anda. Apa yang kamu sembunyikan? Di lengan baju Anda. Apa yang kamu sembunyikan? Ini benar-benar membuang-buang uang. Seorang San, dari mana Wan Huaxiao ini berasal? Ini harus dilarang muncul di apotek. Aku. Anda memberitahu saya kemarin. Dia hanya memiliki 10 kain tersisa. Jadi dari mana perak ini berasal? Apakah itu ada hubungannya dengan Wan Huaxiao ini? Penguasa Aula Plum. Situasinya sudah sangat jelas. Itu adalah dia. Tuang tetes Wan Huaxiao ke dalam obatku. Sengaja mencoba merusak kumpulan ramuan obat saya. Selamatkan aku, guru. Saya tahu saya salah. Li Hu yang datang kepadaku. Dia memberiku 10 tael perak. Biarkan aku menjadi. Ada trik untuk obat yang dikirimkan Shen Yan. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Seorang San. Aku sangat mempercayaimu. Saya tidak berharap Anda melakukannya hanya untuk ini. 10 tael perak ini. Melakukan tindakan tercela seperti itu. Keluar dari sini dengan cepat. Anda dipecat. Saya tahu saya salah. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Tolong jangan pecat saya. Masih belum tersesat. Apakah Anda memaksa saya untuk melapor ke pihak berwenang? Tuan Muda Shen benar-benar menyesal. Kerugian yang ditimbulkan Asan kali ini. Saya bertanggung jawab penuh. Ini adalah uang kertas perak 80 tael. Keranjang ramuan Anda sendiri. Harganya sebanyak itu perak. Pastikan untuk menerimanya. Penguasa Aula. Saya akan menerima uang kertas perak ini. Penguasa Aula Plum. Benar-benar tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Apakah itu obat untuk eksim? Penjaga toko Kian. Eksim Anda abadi. Penyakit membandel yang disebabkan oleh pemurnian pewarna. Madu yang membutuhkan serangga roh untuk dikumpulkan. Tapi madu ini sangat langka. Jangankan kota Shangzhou. Bahkan seluruh domain selatan. Sulit untuk memilih bahkan satu toples. Oh. Madu dikumpulkan oleh serangga roh. Ratu lebah saya yang baru dikontrak. Ini adalah Bagro. Sepertinya madu saya lari sekarang. Penjaga toko Kian. Kudengar kamu mencari madu spirit di akhir-akhir ini. Saya sengaja menelepon kamar dagang Feiyun kami. Madu terbaik. Saya membawa beberapa. Tuan Muda Qin sangat bijaksana. Tapi yang saya inginkan adalah, tidak ada pemuliaan buatan. Madu lebah roh liar murni. Milik Anda. Saya khawatir efeknya hanya rata-rata. Oh wow, penjaga toko Kian. Apa yang Anda katakan? Saya hanya tidak suka mendengarnya. Madu kamar dagang Feiyun kami. Itu semua dikirim dari Bashu. Madu Nabashu. Sepanjang dinasti Kian besar. Cukup terkenal. Itu yang terbaik. Menghela nafas. Baiklah. Lebih baik mencoba kuda putus asa dan menyelamatkannya. Ini adalah eksim. Itu telah mengganggu saya terlalu lama. Baiklah. Izinkan saya menghitung harga untuk Anda segera. Dan seterusnya. Siapa bilang tidak ada hal yang lebih baik? Siapa bilang tidak ada hal yang lebih baik? Penjaga toko Kian. Saya memiliki beberapa yang luar biasa sekarang. Madu lebah roh alami murni. Dari mana kamu berasal? Kecil? Sangat sembrono. Masih menyemburkan omong kosong. Penjaga toko Kian. Ini adalah madu lebah roh saya. Itu pasti bisa menyembuhkan eksim Anda. Dan tidak ada efek samping sama sekali. Ini baunya sangat enak. Rasanya manis tapi tidak memualkan. Baunya segar dan segar. Bukankah ini hanya di dalam madu? Campurkan beberapa bumbu. Anak. Saya telah melihat banyak trik seperti Anda. Berhenti mengudara. Apakah ini benar atau salah? Cobalah dan Anda akan tahu. Penjaga toko Kian, keluarkan saja sedikit madu. Oleskan pada eksim Anda. Kami akan segera mengetahuinya. Efektif. Warna eksim memudar. Bahkan perasaan sakit. Semuanya menjadi lebih sedikit. Ini tidak akan pernah menjadi madu. Ini pasti semacam salep. Kalau begitu mari kita berikan kepada Anda. In Gongzi, cobalah.
Lebah ini sama sekali tidak mungkin menyukai artifisialitas apapun. Madu bercampur bersama. Lebah-lebah ini sangat menyukainya. Toples madu saya ini. Inilah yang membuktikan. Itulah saya. Madu Lingfeng alami. Baiklah, baiklah. Teman ini. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda dan dibebaskan dari bangsawan? Nama keluarga Shen, nama pemberiannya. Baiklah, baiklah. Saya ingin toples madu ini. Saya akan membayar 100 tael. Uang ini. Itu seharusnya milikku. Chen Yan. Kamu anak malang. Beraninya kamu ikutiku. Qin Xiaoge mencuri bisnis. Untuk apa Anda semua berdiri di sana? Dapatkan. Sialan lebah mati ini. Apa yang ingin mereka lakukan? Itu hanya beberapa lebah. Pangeran Qin. Maafkan pelanggaranku. Ini adalah toko sutra. Tidak ada pertempuran yang diperbolehkan. Chen Yan, kan? Aku ingat kamu. Kamar dagang Feiyun kami. Dia bukan pushover. Tunggu saja. Ayo pergi. Tuan Muda Shen, kamar dagang Feiyun. Pengaruhnya di sini cukup signifikan. Kali ini kamu memprovokasi dia, putra sulung mereka. Saya khawatir di masa depan tidak dapat dihindari bahwa Anda akan berada dalam masalah. Terima kasih, Manajer Qian. Saya akan berhati-hati. Manajer Qian benar. Bahkan jika saya tidak takut pada mereka, adikku ada di rumah. Mungkin juga ada bahaya. Saya perlu menemukannya dengan cepat. Anda membutuhkan kekuatan untuk menjaga rumah. Ini adalah zona binatang yang terkenal. Saya perlu menemukan binatang buas. Bantu aku menjaga rumah. Hari ini, saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mencobanya. Minggir, manusia. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Saya berjanji, ibu lapar. Anda punya anak, bukan? Itu tepat di belakang tumpukan jerami itu. Itu sebabnya Anda menggunakan tubuh Anda untuk memblokir tumpukan jerami. Jangan berpikir Anda bisa berbicara dengan saya. Saya bisa mempercayai Anda. Tersesat. Pertama, pastikan anak Anda memiliki cukup makanan. Mari kita tidak berbicara tentang hal lain untuk saat ini. Untungnya, saya membawa daging hari ini untuk melatih binatang itu. Jadi, hari ini siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Saya ingin menemukan beberapa binatang buas yang menjaga rumah. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Kamu menyelamatkan anakku. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Tapi saya masih memiliki anak untuk didukung. Cuma merasa sulit untuk mematuhi perintah. Seperti ini. Kembalilah denganku. Saya akan memberi Anda akomodasi. Saya berjanji untuk membiarkan Anda semua melakukannya nanti. Tidak perlu menahan angin atau menahan embun. Kehidupan makan daging mentah dan minum darah. Sangat mengharukan. Ini adalah kekuatan roh binatang buas. Jadi begitulah adanya. Kontrak binatang buas telah terbentuk. Warisan tingkat kedua. Anda juga perlu berbicara dengan 8 hewan. Mulai hari ini. Nama Anda Ban Yu. Anda harus dipanggil Ban Sui. Dan dengan hormat mematuhi perintah penguasa. Ada apa dengan Matsuko? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tuan Shen Yan adalah yang terbaik. Baru ini, seseorang datang untuk pergi ke ekspedisi utara jauh. Tepat di kota, mereka membeli persediaan cuaca dingin dalam jumlah besar. Dia sudah terhubung dengan kamar dagang Feiyun. Tunggu, itu tidak benar. Logikanya, tim ekspedisi semacam ini seharusnya tidak ada di sini. Beli perlengkapan Anda sebelum Anda berangkat. Oke, bagaimana dia berakhir di kota Shangzhou, baru kemudian mereka membeli persediaan. Tim ekspedisi itu berasal dari Baling. Hujan turun beberapa hari yang lalu, membuat jalan pegunungan sulit dilalui. Kereta terbalik. Sebagian besar persediaan jatuh ke tebing. Hanya ketika dipaksa memasuki kota untuk membeli persediaan. Jadi begitulah adanya. Ini adalah seseorang dari kamar dagang Feiyun. Saya masih bermasalah pada awalnya. Krim Chilblain tidak memiliki pasar. Ini benar-benar seperti memberi bantal saat Anda mengantuk. Tuan Shen Yan. Bisnis yang bagus untuk kamar dagang Feiyun. Apakah Anda ingin terlibat? Bagaimana saya harus mengatakannya? Saya tahu ada resep di zaman kuno. Menggunakan madu spirit bee sebagai panduan. Plus, ada ramuan bagus kelas atas. Ini dapat membantu menyembuhkan Chilblain. Ini juga membantu menangkal flu yang parah. Disebut pasta gio penghangat untuk menghangatkan kulit. Jadi mengelola bisnis ini. Dan sekarang kamar dagang Feiyun benar-benar ada salep yang ajaib. Tentu saja. Saya telah nontonnya untuk waktu yang lama. Qin Xiaoge kesal. Selalu melecehkan tuanku. Tuan Shen Yan, bantu saya melampiaskan amarahku. Biarkan Qin Xiaoge kalah dengan benar, Yui sekali. Jangan khawatir. Selama Anda memiliki salep ajaib ini. Dan mereka benar-benar bisa melakukannya. Kamar dagang Feiyun pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pangeran Qin, salep Chilblain kami. Bukankah itu terlalu mahal? Setiap kotak berharga 25 tael. 20 kotak. Itu mencapai 500 tael. Oh sayang. Kapten Nangong. Kami benar-benar tidak menaikkan harga pada menit terakhir. Salep radang dingin ini. Itu selalu harga ini. Selain itu, salep Chilblain kamar dagang Feiyun kami. Ini adalah yang terbaik di kota. Aku akan menjualmu 25 tael. Tidak mahal. Kapten. Waktu hampir habis. Kami kehilangan beberapa kuda. Dia juga memiliki masalah dengan kekuatan kakinya. Kita harus berangkat dengan cepat. Itu benar. Bos Qin itu. Tunggu Kapten Nangong. Anda bukannya tanpa pilihan. Chen Yan. Apa yang membawa Anda ke sini? Kita berbicara tentang bisnis. Bisakah Anda tersesat? Kapten Nangong. Salep Chilblain dari kamar dagang Feiyun. Biasanya, dijual paling banyak 10 tael per kotak. Qin Xiaoge segera meminta 25 tael. Jelas mereka menargetkan Anda. Mencoba menghasilkan keuntungan. Anda berbicara omong kosong. Chen Yan. Saya berbicara omong kosong. Harga krim Chilblain Anda. Seluruh kota Shangzhou mengetahuinya. Apakah saya perlu menyemburkan omong kosong? Chen Yan dan saudara-saudaranya. Bahkan jika apa yang Anda katakan benar. Jadi apa?
Sekarang Anda dapat menemukan krim Chilblain terbaik. Itu adalah kamar dagang Feiyun. Tidak peduli seberapa mahal untuk para pemain. Saya harus membelinya juga. Jika saya mengatakan saya bisa melakukannya, dibandingkan dengan kamar dagang Feiyun mereka, krim Chilblain yang lebih baik. Dan itu hanya 15 tael per kotak. Oh. Anda benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan mengatakan dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari kita. Kamar dagang Feiyun menawarkan salad Chilblain yang lebih baik. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Itu saja. Menghangatkan kulit seperti salad giok. Apa? Menghangatkan kulit seperti salad giok. Kapten, benda apa itu? Ini dicatat dalam teks-teks kuno. Plester obat berkualitas tinggi. Setelah digunakan, Chilblain dapat membantu sembuh dengan cepat sampai semuanya selesai. Saya tidak percaya. Anda hanya anak miskin yang mengemudi gunung. Bagaimana mungkin itu bisa dibuat? Obat ilahi yang tercatat dalam teks kuno. Apakah itu benar atau tidak? Coba saja dan Anda akan melihat. Cao Mang. Saya ingat Chilblain di tangan Anda. Itu masih belum sembuh dan itu tidak pernah sembuh. Oh iya. Saya telah memancing di laut sepanjang tahun. Chilblain masih belum sembuh dengan cepat. Jadi, apakah Anda berani mencobanya? Pasta giok penghangat saya. Mengapa saya tidak berani? Aku percaya padamu, saudara. Kamu pasti tidak akan menyakitiku. Ya Tuhan. Ini benar-benar menakjubkan. Banyak dokter mengatakan demikian. Tangan Cao Mang tidak akan pernah bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Saya tidak menyangka itu hanya plester kecil ini. Dia benar-benar melepaskan tangannya. Semuanya telah pulih ke keadaan semula. Saya sekarang merasa hangat di tangan saya. Menghela nafas. Ini adalah uang kertas perak 500 tael. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Berapa banyak yang tersisa? Saya ingin semuanya. Saya masih memiliki 30 kotak tersisa, tapi itu hanya 450 tael. Hei, bukan apa-apa. Perlakukan saja sebagai berteman. Tolong jangan menolak. Baiklah, tidak ada waktu untuk menunda. Lalu cepat kembali denganku. Mari kita ambil plester. Menghela nafas. Kapten Nangong. Jadi bagaimana dengan pesanan kami? Boskin, maaf. Demi para pemain saya. Tentu saja, saya ingin memilih yang terbaik. Maafkan saya. Ayo pergi. Saya. Chen Yan. Aku belum selesai denganmu. Seseorang. Pangeran Qin, ada pesanan? Panggil Li Hu untukku. Xiao Mo. Hidangan hari ini terlalu melimpah. Baiklah. Saudaraku, kamu harus makan dengan cepat. Menguasai, tuan rumah. Sekelompok orang memegang obor, berjalan menuju rumah kita. Pembunuh sialan mana yang akan datang saat ini? Mereka makan. Xiao Mo. Saudaraku, kamu punya sesuatu dilakukan, jadi kamu harus sebentar. Anda makan dulu. Menghela nafas. Kakak laki-laki, ini hanya tentang berurusan dengan Shen Yan. Apakah benar-benar perlu memiliki begitu banyak orang? Apa yang Anda tahu? Qin Xiao memberikan instruksi. Itu bukan hanya tentang memberi pelajaran kepada Shen Yan, dia juga ingin menghancurkan sarang lebahnya. Benar-benar memotong harapannya. Dan juga rebut wanita itu Shen Mo. Mari kita ambil kembali, nikmati dengan baik. Ayo pergi. Shen Yan, kakak laki-laki. Ini adalah harimau. Apa yang harus dilakukan, bro? Masih terburu-buru? Apa yang Anda takutkan? Hanya disimpan di rumah. Kekuatan serangan seperti apa yang mungkin dimilikinya? Dapatkan. Li Hu, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Jangan melecehkan adikku. Anda benar-benar tidak mengingatnya. Ya ampun, maaf, bos. Kalian sekelompok pengecut. Ingin terus bertarung? Chen Yan, ya, aku tidak takut padamu. Saya belum selesai dengan ini hari ini. Tunggu Anda. Apakah pemiliknya masih mengejar? Tidak perlu orang-orang yang tidak berguna ini. Itu tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Memikirkannya, pasti Qin Xiaoge yang mengatur mereka. Saya ingin menunjukkan beberapa warna. Untungnya, saya siap untuk yang terburuk. Saya membawa Banyu terlebih dahulu untuk menjaga rumah saya. Kali ini, Qin Xiaoge mungkin tidak akan mudah mengirim seseorang ke rumah. Penjaga toko Qian, ini adalah 2 toples madu yang Anda pesan. Itu bagus. Eksim saya seperti ini lagi. Madu bisa menyembuhkan Anda. Diberikan kepada Shen Xiaoyu. Ini uang madu kali ini. Baiklah. Penjaga toko Qian, bagaimana dengan sutra yang saya inginkan? Oh, Tuan Mei, sutra biru langit membutuhkan batu celestine. Anda juga tahu batu ini. Mereka dapat ditemui, bukan dicari. Sekarang kami adalah toko sutra. Saya belum menerimanya. Mungkin Anda harus menunggu sedikit lebih lama. Surgawi. Saya ingat ayah pernah berkata, gunung belakang menyembunyikan batu langit. Tapi batu ini sangat langka. Dan semua hewan menyukainya. Biasanya tersembunyi. Tidak membiarkan manusia mengambilnya dengan mudah. Hei, Qian si penjaga toko. Jika Anda membutuhkan celestit, mungkin saya punya cara untuk mendapatkannya. Oh wow. Kamu orang miskin yang bodoh. Di sini sekali lagi, mereka membuat komentar liar seperti itu. Qin Xiaoge. Anda memerintahkan Li Hu untuk menggerebek akun keluarga saya. Saya bahkan belum menyelesaikan akun dengan Anda. Kamu masih berani muncul di depanku. Li Hu. Saya tidak tahu. Namun, jangan pernah berpikir untuk menemukan batu azur ini. Seluruh gunung belakang kota Shangzhou. Izinkan saya membolak-balik semuanya. Sekarang, seluruh kota Shangzhou, semua surgawi ada di tanganku. 2 jin penuh. Menghela nafas, penguasa Aula Plum. Jika Anda menginginkan batu celestine, saya cukup mampu. Pertimbangkan untuk memberi Anda sedikit hadiah. Namun, aku membutuhkan kehadiranmu. Makan malam denganku. Bagaimana? Tuan Muda Qin, tolong tunjukkan rasa hormat. Seorang wanita muda, tidak terlalu lapar sehingga dia tidak terlalu banyak memetik makanan. Dia ingin membuat kesepakatan Tuan Mei terjadi. Dibutuhkan setidaknya 5 jin batu surgawi. Barang-barang Qin Gongzi. Saya khawatir itu tidak akan cukup. Tepat. Hanya 2 jin berat badan.
Dia berani memanggil kapal itu ke sini. Apakah Anda yakin saya akan pergi ke gunung belakang? Saya bisa membawa kembali 5 jin. Anda seorang pemburu gunung. Memetik beberapa bunga liar dan rumput liar adalah satu hal. Masih ingin menjelajahi urat biji. Benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh. Mari kita lihat apakah saya bisa melakukannya dalam waktu 3 hari. Dia membawa kembali 5 jin batu surgawi. Dan bertaruh 1000 tael. Apakah Anda berani? Baiklah. Jika itu perjudian, maka berjudilah. Saya ingin Anda mengutamakannya. Dia menyerahkan semua penghasilannya. Tuan Muda Shen, kamar dagang Fei Yun sangat kuat. Gunung-gunung yang mereka cari. Saya khawatir sulit untuk melewati celah-celah. Tuan Mei, Anda dapat yakin, saya seorang penggembala gunung. Itu terikat pada semua hal di pegunungan. Selama yang saya mau, tidak ada yang mustahil. Sepertinya Qin Xiaoge benar. Mereka telah menyeluruh mencari gunung belakang. Ini benar-benar menyedihkan bagi mereka, tumbuhan dan hewan. Orang lain muncul. Apakah ini juga datang untuk menemukannya? Itu terbuat dari surgawi. HMPH, manusia sama. Serakah yang tak terpuaskan, menghela nafas. Tupai kecil dan kelinci kecil. Bisakah Anda memberitahu saya apakah sesuatu terjadi? Lari. Jangan bunuh aku. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Anda adalah orang itu, manusia yang bisa berbicara dengan kita. Itu bagus, maka Anda harus menjadi orang baik. Banyak orang datang beberapa hari yang lalu. Di rumah, dia terus menggali dan membalik barang-barang. Mereka mengatakan mereka ingin menemukan batu celestine, sarang terenggiling, dan lubang tempat tupai menyimpan kacang. Mereka telah menghancurkan segalanya. Untungnya, Brother Treasury Seeker Mouse pintar. Dia menemukan mereka beberapa potong batu tiangking, batu resapan besi serupa. Baru kemudian mereka pergi. Qin Xiaoge dan yang lainnya menemukannya. Itu bukan surgawi. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Itu benar-benar Tian Qingxi. Di mana mereka? Batu surgawi di gunung belakang. Mereka semua sedang berburu harta karun oleh Brother Mouse. Dia menyembunyikannya. Lalu bisakah Anda membawa saya untuk bertemu dengan yang itu? Tikus pencari harta karun. Kakak, saya benar-benar membutuhkan Celestite. Baiklah, karena Anda dapat berbicara dengan kami. Dia pasti orang baik. Aku akan membawamu ke sana. Tikus pencari harta karun, apakah Anda ada di sana? Apakah itu kelinci? Ada apa? Kakak laki-laki tikus pemburu harta karun itu. Nama saya Shen Yan. Datang mencari batu Tianqing. Manusia ini. Itulah yang dikatakan serangga itu. Manusia yang bisa bercakap-cakap dengan hewan. Dia adalah orang yang baik. Tikus pemburu harta karun memiliki penglihatan yang buruk, jadi tidak bisa melihatku. Itu mungkin mengapa dia sangat berhati-hati. Ngomong-ngomong, jika Anda mengontrak tikus pencari harta karun ini, dan itu meningkatkan daya tarik visualnya, mungkin bisa ditingkatkan. Itu mempercayai saya. Apa ini? Sangat mengharukan. Saya bisa melihat sekarang. Jangan takut. Yang ini. Ini adalah kontrak roh binatang. Sekarang saya adalah tuanmu. Aku tidak akan menyakitimu. Saya melihatnya. Anda benar-benar yang terbawa. Seseorang yang disukai oleh roh binatang buas. Tikus pemburu harta karun. Saya membutuhkan Celestite sekarang. Untuk memberi pelajaran kepada kelompok-kelompok destruktif itu. Orang-orang dari lingkungan pegunungan belakang. Bisakah Anda memberikannya kepada saya dan dengan hormat mematuhi perintah penguasa? Silakan ikuti saya. Menguasai. Celestine di pegunungan. Saya telah menyembunyikan diri di tempat ini. Sangat tersembunyi. Itu bagus. Kali ini, Qin Xiaoge. Tunggu saja untuk kehilangan uang. Penjaga toko Qian. Ini adalah kota Shangzhou. Hanya surgawi yang menguntungkan. Jika Anda menginginkannya, maka putuskan dengan cepat. Aku tidak hanya bersamamu. Keluarga menjalankan bisnis. Meskipun itu adalah batu celestine, tapi warnanya agak kusam. Pangeran Qin. Berapa harga yang ingin Anda tawarkan? 1 jin adalah 100 liang. 100 tael. Ini adalah harga pasar. Itu hanya 50 tael per jin. Inilah 100 tael. Sepertinya bukan harga bisnis. Namun, itu bukan terserah Anda. Penjaga toko Qian. Jangan terburu-buru. Dan bagaimana dengan Tuan Muda Shen? Dia, Anda tahu, saya tidak percaya dia bisa menemukannya. 5 jin batu surgawi. Saya mengerti. Dia mungkin takut kehilangan uang. Dia tidak berani datang lagi. Baiklah. 100 tael. Penjaga toko Qian. Penjaga toko Qian, jangan pernah membeli batu-batunya. Shen Yan, beraninya kamu datang lagi? Cepat dan tersesat. HMPH. Penjaga toko Qian, batunya palsu. Itu sama sekali bukan batu biru. Anda berbicara omong kosong. Ini adalah petunjuk 3 hari saya. Saya mencari lama sebelum akhirnya menemukannya. Bagaimana itu bisa palsu? Itu benar-benar bukan batu biru langit. Warnanya hitam. Ini adalah batu resapan besi. Ini sama sekali bukan batu biru surgawi. Itu sebenarnya batu tiekin. Dilapisi dengan jus rumput biru. Tuan Muda Shen benar-benar mengesankan. Dia melihatnya dengan sangat mudah. Bagaimana mungkin ini air nosinite? Apa yang Anda kamar dagang Fei Yun masih memanggil diri Anda? Kamar dagang pertama di kota Shangzhou. Putra tertua dari kamar dagang yang bergengsi. Besi terkait dengan batu kin. Dia bahkan tidak bisa membedakan dari batu biru surgawi dan menyebarkan berita. Jangan biarkan ada yang menertawakan Anda. Apa yang Anda banggakan? Ini bukan batu surgawi. Mungkinkah itu milik Anda? Saya tidak percaya. Begitu banyak dari kita. Batu biru yang bahkan tidak dapat ditemukan. Anda menghabiskan 2 atau 3 hari. Kemudian Anda dapat menemukannya. Orang yang menghormati alam. Secara alami, mereka menerima hadiah dari langit dan bumi. Lalu bagaimana Anda bisa menjaminnya? Ini milikmu. Itu adalah batu celestine asli. Seseorang. Verifikasi batu. Penjaga toko. Ini adalah surgawi otentik. Itu benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda menemukannya? Ini adalah orang yang tidak menghormati alam. Ini adalah hukuman alam bagimu. Baiklah. Pangeran Qin. Penuhi janji Anda. Dan 1000 tael uang kertas perak. Jangan pernah mengkreditkan akun. Jika Anda memberikannya, maka berikan. Kamar dagang Fei Yun kami. Dan saya tidak kekurangan uang sebanyak itu.
HMPH. Penjaga toko Qian, pria yang menyebalkan itu pergi. Sekarang, kita bisa berbicara tentang bisnis kita sekarang. Penjaga toko Qian, pria yang menyebalkan ini, dia sudah pergi. Sekarang, bisakah kita berbicara tentang bisnis kita? Tentu saja Anda bisa. Chen Xiaoyu, saya bersedia membayar 600 tael. Saya akan membeli kumpulan batu celestit Anda. Penjaga toko Qian, itu lebih dari cukup. Bahkan jika itu untuk Anda, membantu Tuan Muda Shen melampiaskan amarahnya, tidak perlu memberi terlalu banyak. Hei, harga itu. Selain membeli celestite dan beli Shen Xiaoyu. Menghormati alam. Chen Xiaoyu, Anda harus menerima harga ini. Gunakan uang ini, lakukan sesuatu untuk makhluk hidup di gunung belakang. Anda adalah seorang penggembala gunung. Anda adalah yang paling cocok untuk melakukannya. Jadi itulah yang dimaksud Manajer Qian. Baiklah, maka saya akan menerima uang ini. Yakinlah, Manajer Qian, saya pasti akan membawa niat tulus Anda. Kemudian dia melarikan diri begitu saja. Izinkan saya memberitahu Anda, jika dia memiliki janggut, dia mungkin akan cukup marah untuk terbang di sekitarnya. Melayani Anda dengan benar, dia dibuat untuk membawa begitu banyak orang, untuk mengganggu hidup kita. Tepat, tepat, Lord Shen yang dapat dianggap membantu. Kami melampiaskan kemarahan kami. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Yang ini, wah. Ini untuk kelinci kecil. Wortel segar. Saya juga menginginkannya, Tuan Shen. Yang ini, itu adalah 1000 cacing tanah untuk tikus pemburu harta karun. Yang ini milikku. Dan yang ini. Ini kacang untuk tupai kecil. Hei, ini. Keduanya dikelola oleh Manajer Qian dari toko sutra. Uang. Saya secara khusus meminta Anda untuk membelikannya untuk Anda. Wow, terima kasih, Tuan Shen Yan. Baru saja, saya berada di lereng gunung melihat sekelompok orang mengendarai kereta. Itu pergi ke rumah Anda. Sepertinya pemimpinnya adalah salah satu Qian penjaga toko sutra. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Tingkat warisan sudah selesai. Anugerahkan kemampuan burung untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk membentuk kontrak dengan burung terbang. Kondisi untuk pewarisan 3 tingkat. Percakapan dengan 10 spesies burung yang berbeda. Dan mengontrak seekor burung untuk kontrak. Itu bagus, sepertinya perjalanan ini sepadan. Hewan pegunungan. Bangun hubungan yang baik. Mutiara roh binatang telah ditingkatkan lagi. Dengan kemampuan ini, saya memiliki potensi besar di masa depan. Chen Xiaoyu. Madu Anda benar-benar. Anda telah banyak membantu saya. Saya memiliki eksim di tangan saya. Sudah benar-benar sembuh. Selain itu, saya menggunakan madu Anda sebagai hadiah untuk satin kelas atas. Keluarga kaya di kota, saya menyukainya. Semua orang datang untuk membeli satin dari toko sutra kami. Bisnis saya benar-benar berkembang pesat. Bos Qian terlalu sopan. Anda dan saya, itu hanya melakukan bisnis secara normal. Saya dapat membantu Anda. Saya sudah sangat senang. Jadi saya datang kali ini. Bawalah sutra sebagai tanda terima kasih. Dan beberapa lainnya, pakaian yang dikenakan oleh pria dan wanita. Jika Anda tidak puas, Anda dapat melakukannya secara terpisah. Toko sutra kami. Semua orang senang melayani. Ada pakaian baru. Iya, Nona Shen. Anda dapat memeriksa apakah itu memuaskan Anda. Kabar buruk, penjaga toko yang ada di rumah ulat sutra kami. Semua ulat sutra diracuni. Apa katamu? Benar-benar asli dan mutlak. Hari ini saya pergi ke ruang ulat sutra untuk pemeriksaan. Tubuh ulat sutra ditutupi bintik-bintik ungu, dan dia tidak memiliki kekuatan. Tidak dapat menghasilkan satu utas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika terjadi kesalahan dengan ulat sutra, pemesanan saya. Penjaga toko Qian. Jangan terburu-buru, biarkan aku bersamamu. Periksa, mungkin saya punya cara. Baiklah, Chen Xiaoyu, ayo pergi. Penjaga toko. Saya, dinasti Song Tuan, telah melihat ulat sutra selama 30 tahun. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bagaimana Anda bisa memaksanya? Jika Anda tidak dapat memproduksi sutra, perintah dari kamar dagang Feiyun, itu tidak dapat dikirimkan tepat waktu. Itu akan membutuhkan kompensasi 400 tael perak. Perintah dari kamar dagang Feiyun. Qin Xiaoge mendapat masalah denganmu. Anda bahkan bisa datang ke sini untuk membeli sutra. Bukan Qin Xiaoge yang datang. Itu adalah Steward Hu dari keluarga Qin. Ulat sutra ini sepertinya diracuni. Dia hanya tidak tahu racun seperti apa yang dia alami. Chen, kamu sering pergi berburu gunung. Anda tahu ini lebih baik daripada saya. Anda benar-benar harus selamatkan ulat sutra ini. Saya bisa. Aku akan memberimu 500 tael. Tidak. 800 tael perak sebagai hadiah. Penjaga toko Qian, jangan terburu-buru dulu. Biarkan saya melihat bagaimana keadaannya. Perut saya sangat sakit. Daun itu tidak bisa dimakan. Anda melakukannya karena Anda makan. Daun macam apa yang akan membuatnya terlihat seperti ini? Jenis terdalam. Menghitam, pahit. Lagu lama. Daun-daun ini. Apa bedanya dengan yang lain? Aneh. Bagaimana mungkin ada sesuatu di daun murbei? Daun seperti itu. Bos Qian. Bagaimana dengan Anda? Periksa. Staf yang baru-baru ini datang untuk mengantarkan daun murbei. Ada kelainan? Bagaimana dengan saya? Ambil daun ini untuk menemukan Master Plum. Tanyakan padanya apa sebenarnya ini. Apa itu? Saya merasa ada masalah besar.
Mungkin berasal dari daun-daun ini. Baiklah. Penguasa Aula Plum. Tahukah Anda jenis daun apa ini? Ini adalah daun tun yang bau. Meskipun sangat mirip dengan sange. Tapi ulat sutra tidak bisa memakannya. Setelah memakannya, akan terjadi bintik-bintik ungu di sekujur tubuh. Gejala seperti penolakan makan dan muntah dapat terjadi. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kematian ulat sutra. Penguasa Aula Plum. Jadi bagaimana racun ini harus disembuhkan? Jika ulat sutra sayangnya memakannya secara tidak sengaja. Daun tun bau. Seorang dapat didirikan untuk memakan rumput kudzu yang dicuci. Lakukan detoksifikasi. Tapi ramuan ini tumbuh di atas tebing terjal. Sangat sulit untuk dipilih. Jadi sangat jarang ditemukan. Klinik saya tidak memiliki banyak stok. Jika dikabulkan, ulat sutra di seluruh rumah ulat sutra didetoksifikasi. Itu mungkin tidak cukup. Mencuci rumput kudzu. Saya pernah mendengar ayah saya mengatakannya. Di kota Shangzhou kami. Di gunung belakang, di tebing pemetik bintang. Tidak diizinkan. Betapa berbahayanya tempat yang tebing pemetik bintang. Sebagai penggembala gunung, tidak mungkin untuk tidak tahu. Berapa banyak penggembala gunung yang ada di kaki tebing penggaris? Ya, saya tahu itu berbahaya. Tapi seseorang harus melakukannya. Selain itu, sebelum semuanya diselesaikan, siapa tahu, kita pasti akan kalah. Siapa bilang saya harus memilihnya sendiri? Saya memiliki kemampuan mutiara roh binatang. Tentu saja, saya harus membiarkan hewan melakukannya untuk saya. Changing, apakah Anda ada di sana? Saya ingin Anda membantu saya. Temukan rumput Huan Ge. Changing, apakah Anda ada di sana? Saya ingin Anda membantu saya. Temukan rumput Huan Ge. Anda ingin mencuci rumput kudzu. Anda hanya hidup di tebing di belakang gunung. Elang, bukan? Ketika saya masih kecil, aku selalu mendengar ayahku menyebutkanmu. Bahkan jika itu adalah roh binatang buas pada Anda, auranya sangat kuat. Bagaimanapun, kamu juga manusia. Silakan kembali. Saya tidak akan membantu manusia. Yang itu, saya tahu. Anda pernah melihat manusia di sekitar gunung belakang ini. Dan dijarah dalam skala besar. Jadi itu menyimpan kebencian terhadap kemanusiaan. Tapi jika kamu ikut denganku, jika Anda menandatangani kontrak, Anda akan terhubung dengan saya pada tingkat spiritual. Anda tahu. Maksudku tidak membahayakan kamu. Aku juga tidak akan menyakitimu. Saya memiliki bukit-bukit belakang ini. Makhluk hidup tidak memiliki niat buruk. Burung yang dikontrak selesai. Anda berbeda dari orang-orang itu. Yang saya pedulikan adalah alam. Dan penghormatan terhadap langit dan bumi. Benar saja, itu bisa ditimbulkan oleh roh binatang buas yang terpilih. Maka Anda dapat membantu saya sekarang. Apakah Anda pergi mencari rumput Huan Ge dan dengan hormat mematuhi perintah penguasa? Ini. Itu hampir cukup. Penangkal telah tiba. Makan. Jika Anda tidak makan, itu terlalu melelahkan dan Anda akan sangat mengantuk. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda tidak bisa tidur. Setelah Anda tidur, Anda tidak bisa bangun. Cepat makan. Jika seseorang tidak bergerak, seseorang tidak bisa mati. Roh dan roh binatang. Saya bisa menggunakannya. Kemampuan pengendalian serangga untuk mengendalikan semua ulat sutra. Layak. Tapi itu melelahkan pikiran dan semangat Anda secara ekstrim. Ini adalah situasi saat ini. Siapa yang peduli apakah itu menguras hati atau jiwa mereka? Bergerak. Cepat. Bergerak. Akhirnya makan. Ini adalah benang sutra berwarna-warni. Bagaimana ini bisa terjadi? Daun tunbau dan rumput kudzu. Mereka yang saling menindas dan menindas juga saling melahirkan satu sama lain. Ulat sutra hidup di ambang kematian. Selain itu, dipelihara oleh roh binatang buas. Perubahan konstitusi ulat sutra. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan benang yang begitu cemerlang. Oh sayang. Kali ini, Qin Xiaoge akhirnya membuat gaun pengantin kami untuk kami. Dengan benang sutra warna-warni ini, sutra ditenun ke dalam kain. Toko sutra ini. Statusnya di kota Shangzhou. Tidak ada yang bisa mengguncangnya sekarang. Tuan Shenyan. Bagaimana, kacang pinus? Saya memobilisasi hewan dari seluruh kota. Bantu Tuhan mengetahuinya. Sumber kumpulan daun tunbau ini. Benarkah? Siapa yang memberikan daun ini? Penjaga toko Qian. Daun murbei di rumah ulat sutra itu selalu menjadi hadiah New Air. Menurut anjing keluarga New Air, beberapa hari sebelum New Air, tiba-tiba, dia menerima sejumlah perak. Dia mulai sering mengunjungi kasino bawah tanah. Pasti Qin Xiaoge berikan New Air biaya bonus. Seperti New Air. Seorang pecandu judi yang menjalani hidupnya sebagai penjudi yang paling mudah ditangani selama dia mengakui Qin Xiaoge. Kamar dagang Feiyun pasti akan kalah di babak ini. Babak terakhir. Hanya sehelai rambut kesempatan singkat untuk membalikkan keadaan. Besok. Saya pasti akan memenangkannya kembali. Dua lembu. Kemana kita akan pergi? Anda. Anda adalah Shenyan. Ini harimau. Bagaimana? Anda pernah melihat hantu? Anda melihat saya. Mengapa Anda berlari? Tidak, tidak. Saya baru ingat. Hal-hal telah jatuh. Kembali dan dapatkan sesuatu. Kembali. Kembali ke kasino bawah tanah. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Bisnis apa itu? Aku akan membunuhmu. Berbicara. Dari mana uang itu berasal? Ulat sutra penjaga toko Qian diracuni. Apakah itu benar-benar penting bagi Anda atau tidak?
Saya berkata. Itu adalah Tuan Muda Qin dari kamar dagang Feiyun. Dia memberiku 50 tael perak. Biarkan saya berada di dalam daun murbei. Tambahkan beberapa daun lain. Saudara Shen. Saya benar-benar tidak bermaksud manajer uang. Saya hanya rakus akan uang sejenak. Bagaimana dengan saya sekarang? Ada yang telah mereformasi. Inilah kesempatan. Tapi Anda harus tidak setuju. Aku akan menyerahkanmu kepada pihak berwenang. Saudara Shen. Saudara Shen. Selamatkan aku. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya punya 2 lembu. Dan tidak ada yang gagal untuk mematuhi. Penjaga toko Qian. Waktu yang kami sepakati tiba. Bisakah kamu membawakan kami sutra? Perintah kamar dagang Feiyun. Beraninya kita lalai. Penjaga toko Qian. Anda tidak bercanda dengan saya, bukan? Ini bukan sesuatu yang saya inginkan. Ini adalah kami. Sutra terbaik dari toko sutra. Ini juga kargo kami yang paling berharga. Anda memberikan hal-hal ini. Tenun kasar dan kain compang-camping disebut barang premium. Nah, yang ini. Bagaimana? Tidak dapat menawarkan sesuatu yang lebih tinggi. Kualitasnya terlihat. Beberapa waktu lalu, saya pernah mendengarnya. Kalian dari ruang satin. Ada masalah dengan rumah ulat sutra. Mungkinkah itu benar? Semuanya palsu. Tolong jangan percaya. Penjaga toko Qian. Saya tidak mempersulit Anda. Bagaimana jika Anda tidak dapat mengirimkan tepat waktu? Maka Anda harus membayar saya 4 kali denda karena pelanggaran kontrak. Baiklah. Tunggu. Chen Yan. Mengapa kamu lagi? Bisakah Anda tersesat? Pangeran Qin. Jika Qian Zhanggui. Jika Anda dapat menghasilkan apa yang Anda inginkan, sutra itu. Bisakah Anda membeli semuanya? Itu wajar. Kamar dagang Feiyun kami. Dia selalu berbicara tanpa ragu-ragu. Mengerti. Penjaga toko Qian. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa pria? Pindahkan koper. Saudara, bantu membawa koper. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Qin. Di dalam kotak ini. Tapi semuanya berkualitas tinggi. Sutra. Dan beberapa sutra warna-warni. Apa yang ada di dalamnya? Harganya 1000 tael perak. Pangeran Qin. Bisakah Anda membelinya? Berwarna-warni. Tidak ada kotoran yang ditambahkan. Ini adalah sutra murni. Bagaimana ini mungkin? Sutra warna-warni. Ini benar-benar rumah ulat sutra kami. Apakah ulat sutra yang dipintar? Tentu saja. Penjaga toko Qian. Itu semua dari kamar ulat sutra Anda. Sutra yang dipintal oleh ulat sutra. Tentu saja. Aku tahu ulat sutra di ruang ulat sutra kamu. Dia sedikit sakit. Tapi itu semua adalah penyakit ringan. Saya dengan santai memberi makan beberapa herbal. Dia sembuh. Tanpa diduga, itu bahkan mengubah konstitusinya. Lihat, itu bisa memuntahkan 7 warna. Benang sutra. Urutan ini. Dari awal hingga akhir, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Orang yang datang untuk menandatangani perintah pada saat itu juga Steward Hu. Tetapi menurut kontrak, Anda tidak perlu membayar. Jika Anda mengatakannya seperti itu. New Air masuk. New Air masuk. Chen Xiao. Penjaga toko Qian. Sapi. Bawa kepada Anda beberapa waktu yang lalu. Katakan padaku, beritahu Tuan Muda Qin itu sekali. Beberapa hari yang lalu, Qin Xiao sedang mencariku. Dia memberi yang lebih muda 50 tael. Yang lebih muda dikirim ke rumah ulat sutra. Dicampur dengan beberapa daun tun yang harum di daun murbei. Tunggu sampai masalah selesai. Kemudian berikan yang lebih muda 50 tael. 2 lembu. Sebenarnya Anda. Penjaga toko. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu pengkhianat, tersesat. Pangeran Qin. Hal-hal ini. Plus, Anda adalah penghasil uang. Kerusakan yang disebabkan oleh ulat sutra. Anda harus membayar total penjaga toko. $2 kering dan $2 perak. Tentu saja. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, aku akan membawamu. Keracunan itu dilaporkan ke pihak berwenang. Aku hanya tidak mengenalmu. Reputasi kamar dagang Feiyun. Anda menginginkannya. Masih tidak menginginkannya. Saya tidak tahu tentang Anda. Reputasi kamar dagang Feiyun. Untuk atau tidak menginginkannya. Chen Yan. Kamu, bagaimana juga? Dendam dan dendam apa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Tuan Muda Qin. Persaingan bisnis ini selalu seperti ini. Selain itu, Andalah yang membuat langkah pertama. Kami hanya melawan untuk membela diri. Kamu ingin bertarung sampai mati, ya? Baiklah. Kamar dagang Feiyun kami. Pengaruh di kota Shangzhou. Ini jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Lebih banyak lagi. Apakah kamu tidak takut padaku menyatukan para pedagang itu? Apakah Anda membuat Anda menjadi sasaran kritik semua orang? Putra tertua Qin. Saya masih percaya. Para pedagang di kota Shangzhou kami memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Qin Xiao. Dia telah menemukan segalanya. Ada barang bawah tanah di barat laut. Ayo pergi. Baiklah. 2 orang, kan? Jika Anda memberikannya, maka berikan. Awalnya mudah. Mereka masih tidak kekurangan 2 atau 2 barang kering ini. Ingatlah untuk mengirimkan sutra ulat sutra ke kediaman Qin. Chen Yan. Ingat akun hari ini. Kami memiliki banyak waktu ke depan.
Chen Xiaoyu. Setiap saat, itu karena Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Uang kita kaya akan kekayaan nasional. Terima kasih banyak. Yang ini adalah cara saya untuk berterima kasih. Ini dia. Terima kasih, tolong terima dengan senyuman. Oh sayang, Bos Qian, maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Adapun uangnya, saya akan mengambilnya. Hamba mana yang memberikannya kepadanya? Qin Xiaoge mengatakan sesuatu. Mengapa dia mendengar ini? Jadi saya hanya membayar uang itu tanpa hambatan. Saya berkata, si kecil ini, kemana perginya? Begitu juga dengan Anda. Sepertinya sangat menyukai saya. Kemana harus pergi? Selalu mengikuti saya. TCH, siapa yang suka mengikuti Anda? Jelas kamu yang ingin melihat tuanku. Bisakah Anda memperlakukan saya sebagai alat? Jika Anda terus makan, tidak akan ada ikan kering yang tersisa. Hari ini adalah manajer Qian. Itu disepakati dengan kamar dagang Feiyun. Tanggal pengiriman, bukan? Bagaimana penampilan Qin Xiaoge? Sayangnya, saya sibuk dengan masalah hari ini. Saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oh sayang, maka Anda harus melewatkan pertunjukan hebat ini. Ketika saya memanggil New Air keluar, ekspresi Qin Xiaoge berubah. Semuanya telah berubah. Mereka yang melakukan banyak perbuatan tidak benar pasti akan mendatangkan kehancuran mereka sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Tapi satu hal yang sangat aneh. Saat itu, seorang pelayan dari keluarga Qin datang. Di Qin Xiaoge, beberapa kata berbisik di telinganya, berbicara tentang barat dan utara kota. Lelang dan semacamnya. Kemudian, Qin Xiaoge membayar. Dan buru-buru pergi. Barat laut. Lelang. Mungkinkah lelang dalam 3 hari? Lelang apa? Tiga hari kemudian, akan ada lelang di kota Shangzhou. Itu adalah gurun di barat laut untuk dilelang. Saya tahu sebidang tanah itu. Karena kita tidak bisa menanam biji-bijian. Juga jauh dari pusat kota. Qin Xiaoge menginginkan sebidang tanah itu, apa gunanya? Saya juga tidak yakin. Tapi saya mendengarnya. Orang yang membeli ramuan berspekulasi. Qin Xiaoge ingin membelinya. Tanah itu digunakan untuk membangun rumah besar, untuk kesenangan sendiri. Namun, selalu terasa seperti ada yang salah. Tidak sesederhana itu. Kami tidak tahu. Beberapa orang akan tahu. Bagaimana? Ada berita tentang keluarga Qin? Tuan, hari ini, Qin Xiaoge bersama ayahnya, Qin Jushan melakukan percakapan rahasia untuk waktu yang lama. Kudengar itu adalah tanah di barat laut. Di bawah ini tampaknya dinasti sebelumnya, makam kuno seorang pangeran tertentu. Qin Xiaoge ingin menyelinap sedikit, menggali harta karun dari makam kuno. Jadi begitulah adanya. Tidak ada yang peduli dengan sebidang tanah itu untuk memulai. Dia bisa menggunakan yang sangat rendah harganya untuk sebidang tanah itu. Kemudian tunggu dia menyerahkan harta karun itu. Keluarkan. Jual dengan satu gerakan. Itu keuntungan besar puluhan kali lipat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Beritahu tikus pemburu harta karun. Biarkan pergi ke tanah barat laut. Periksa. Bisakah Anda memindahkannya bawah tanah? Gali harta karun. Adapun saya. Secara alami, itu untuk Tuan Muda Qin. Hadirkan hadiah besar. Qin Xiao. Saya sudah menemukan semuanya. Pemilik sebidang tanah di barat laut itu. Tawaran keluarga Zhang adalah 300 tael perak. Baiklah. Selama saya mendapatkan sebidang tanah itu, Anda bisa mendapatkan kembali 1000 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Ketika saatnya tiba, apa Shen Yan? Itu masih Mei Anjin. Tidak ada masalah. Menghela nafas. Shen Yan. Mengapa dia ada di sini? Menghela nafas. Shen Yan. Mengapa dia ada di sini? Mei Anjin menerima undangan. Saya tahu itu. Tapi mengapa Shen Yan ada di sini? Pangeran Qin, haruskah kita mengawasi orang ini? Tidak perlu. Dia mungkin hanya lewat secara kebetulan. Rencana kami sangat menyeluruh. Tidak banyak orang yang tahu. Kembali ke paket awal. Iya. Item lot berikutnya. Ini adalah akta tanah. Ini adalah kota Shangzhou, tanah Feng Shui utama di barat laut. Tawaran awal, 300 tael perak. Penawaran dimulai. Seperti yang diharapkan, tanah tidak berguna semacam ini. Tidak ada yang mau mengambilnya, para idiot ini. Saya tidak tahu apa yang terkubur di bawahnya. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Sekarang, saya Qin Xiaoge. Dia akan mengambil alih. Kamar dagang Feiyun kami. Harganya 300 tael. Kamar dagang Feiyun. Qin Gongzi mengajukan tawaran. Setiap 300 tael digunakan sekali. 300 tael, 2 kali. 400 tael. Siapa orang ini? Kenapa aku tidak mengenalnya? Tidak tahu, tapi dia duduk di sebelahnya. Itu adalah penguasa Meiguan. Dia pasti dari klinik medis Jishi. Menghela nafas. Shen Yan, apa maksudmu? Apakah Anda sengaja melawan saya? Pangeran Qin. Anda salah. Saya tidak menginginkan benda itu. Tuan Mei lah yang menginginkannya. Saya akan membantu Anda membuat harga. Anda. Master Mei dari klinik medis Jishi. Harganya 400 tael. Master Mei dari klinik medis Jishi. Harganya 400 tael. Penguasa Aula Plum. Tanah itu tandus.
Bahkan jika Anda mengambilnya, Anda tidak dapat menanamnya. Ramuan obat apapun. Untuk apa Anda membutuhkannya? Menghela nafas. Maka saya harus bertanya. Keluarga kin Anda. Ada begitu banyak tempat sekarang. Apa gunanya tanah itu? Apa yang Anda lakukan? Jika saya menginginkannya, saya menginginkannya. Karena itu masalahnya. Maka saya ingin membeli tanah juga. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Qin. Saya akan menyediakan 450 tael. 500 tael. Aula medis Jishi menerima 500 tael. Bukankah ini pada dasarnya tidak berguna? Tanah? Mengapa kedua keluarga ini bertengkar begitu sengit? Mungkinkah itu di negeri ini menyembunyikan beberapa rahasia? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Keributan mereka. Beberapa orang sudah mulai ragu. Kita harus bergegas dapatkan sebidang tanah ini. Saya akan memberikan 600 tael, 800 tael. Tidak. Chen Yan. Bisakah Anda membeli ini? Berteriak saja. Anda tidak menaikkan harga dengan jahat, bukan, Pangeran Qin? Anda harus berpikir saya menaikkan harga dengan jahat. Anda dapat berhenti. Saya tidak mengatakan apa-apa. Anda bersikeras menawar dengan saya. Saya akan menawarkan 1000 tael. Jadi, apakah kamu masih mengikutiku? 1000 tael. Itu benar-benar melebihi anggaran saya. Karena Tuan Muda Qin menyukainya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu memilikinya. Selamat, Pangeran Qin. Selamat, Pangeran Qin. 1000 tael perkunjungan. Bertarung 2 atau 2 kali. 1000 tael 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada kamar dagang Feiyun. Merebut tanah di bagian utara kota. Chen Yan dan Mei Anjin. Ketika saya menggali harta karun itu menghasilkan banyak uang. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa tertawa. Buka yang itu. Ini, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada apa-apa di dalamnya? Seorang putra yang memberontak. Anda berutang penjelasan kepada saya, bukan ayah. Lihat pakaian ini. Kematian lebih sedikit. Dia juga berasal dari keluarga bergengsi selama hidupnya. Bagaimana mungkin ada benda pemakaman? Tak satu pun dari mereka yang ada. Anda membuat kami membayar 1 kian dan 2 tael emas. 1000 tael emas. Dia hanya membeli sebidang tanah bobrok ini. Hanya peti mati yang rusak ini. Dan tumpukan tulang busuk di sini. Anda boros. Tunggu dan lihat saja jika aku tidak menendangmu sampai mati. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ayah, aku salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Pernahkah Anda mendengar, beberapa hari yang lalu, kamar dagang Feiyun membelinya, sebidang tanah keluarga Zhang di barat laut. Ini untuk menggali peti mati seorang bangsawan dari dinasti sebelumnya. Pada akhirnya, kecuali peti mati, tidak ada yang digali. Tanah itu milik Tuan Muda Qin, dibeli seharga 1000 tael. Qin Jiajia terutama tahu. Bukankah mereka akan marah? Qin Jushan sudah tahu. Itu adalah Qin Xiaoge yang menendangnya. Tidak ada yang terlihat seperti ini lagi. Terkejut, Qin Xiaoge. Saya sudah mengirim tikus pemburu harta karun untuk pergi. Letakkan harta karun di sana. Mereka semua menggalinya. Saat ini, dia ada di pelukanku. Tuan Shen Yan. Master Pavilion sekarang dapat melihat Anda. Silakan ikuti saya. Terima kasih atas upaya Anda. Tuan Shen, kan? Silakan duduk. Master Pavilion. Aku datang hari ini karena aku menginginkanmu. Bantu saya melihat barang antik. Ini adalah vas bunga kaca King Feng. Ini adalah vas bunga kaca King Feng. Itu benar. Itu yang legendaris. Angin sepai-sepai mengaduk cangkir bunga berwarna kaca. Vas ini. Tapi itu adalah pangeran ke-8 dari dinasti sebelumnya. Hal-hal favorit. Adapun waktu pembentukannya, bahkan lebih tidak mungkin untuk dilacak. Saya tidak tahu Tuan Shen. Bagaimana dia mendapatkan harta seperti itu? Aturan industri barang antik. Tidak ada yang bertanya tentang asal-usul atau asal-usul harta karun. Itu semua tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Ambil. Kumpulkan harta karun ini. Risiko yang ditimbulkan. Saya terlalu lancang. Tanpa diduga, Tuan Shen mencari nafkah dengan menggembalakan gunung. Dia benar-benar tahu tentang barang antik. Ini adalah rahasia industri. Orang tua ini memiliki mata tetapi tidak mengenali gunung. Bagaimana dengan ini? Pas ini. Pavilion harta karun kami. Dan membayar 400 tael emas. Tuan Shen, bagaimana menurut Anda? 400 tael emas. Itu 4000 tael perak. Ya Tuhan. Tanpa diduga, artefak kuno di bawah tanah sangat berharga. Sekarang dia menghasilkan banyak uang. Terima kasih, Guru. Selamat bekerja sama. Ngomong-ngomong, Tuan Shen,
Beberapa hari kemudian, paviliun harta karun kami diadakan setiap tahun. Kumpulan harta karun yang megah. Mereka akan mengundang orang-orang dari kota Changzhou, orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Keluarkan harta karun Anda. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Dan hadiahnya, ini adalah paviliun harta karun kami. Jepit rambut giok darah yang dia simpan selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah Tuan Shen bersedia datang? Jepit rambut giok darah. Itu adalah legenda. Mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Ini memiliki efek menenangkan dan analgesik. Jepit rambut giok darah. Tepat. Sakit kepala Tuan Mei. Tetapi itu tidak dihargai. Jepit rambut giok darah ini dapat membantu meredakan sakit kepalanya. Jika Anda bisa mendapatkan ini, adapun jepit rambut giok darah, Tuan Mei pasti akan sangat senang. Tuan Paviliun secara pribadi mengundangnya. Tentu saja, saya datang untuk datang. Tentu saja, saya datang untuk datang. Tidak datang begitu saja. Namun aku harus memenangkan jepit rambut giok yang berlumuran darah. Milad emas, apakah Anda ada di sana? Hari ini saya datang ke Gunung Belakang. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Guru, saya ingin Anda membantu saya di Gunung Belakang ini. Temukan beberapa harta berharga. Saya akan membawanya. Berpartisipasi dalam kompetisi harta karun. Jika itu masalahnya, aku akan membawamu untuk mengambil yang dari Gunung Belakang. Giok Hetian, kurasa. Ada batu giok Hetian di Gunung Belakang. Tuannya mungkin tidak tahu. Sebenarnya, Gunung Belakang kami itu milik Gunung Kunlun, puncak kecil. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu indah? Produknya berlimpah. Ikuti saya. Giok Hetian terletak di bawah sungai ini. Butuh bantuan pemilik untuk menggeser batu giok. Izinkan saya memberitahu apakah itu batu giok Hetian. Dan seterusnya, menguasai. Itu saja. Apakah ini dia? Ya Tuhan, ini batu giok Hetian. Ini putih. Tidak ada satupun kenajisan. Jarang orang datang ke sini. Yu melewati sungai. Air sungai alami. Pembilasan menjadi benar-benar bebas dari kotoran. Tapi itu adalah batu giok yang langka di dunia. Jika saya memakai ini, muncul di konferensi harta karun. Bukankah cukup untuk mengguncang lapangan? Mata semua orang. Apakah sakit kepala Anda membaik? Tidak ada yang baik atau buruk. Ini telah menjadi penyakit seumur hidup saya. Setelah Anda terbiasa, tidak apa-apa. Ada apa? Apakah sakit kepala bertindak lagi? Iya. Saya juga terbiasa. Saya mendengarnya. Pengumpulan harta karun ini. Hadiah utama adalah jepit rambut giok darah. Jepit rambut ini dikenakan di kepala. Ini dapat secara efektif meredakan sakit kepala. Jika kita bisa menang jepit rambut ini, penyakit sakit kepala Anda, maka akan ada cara untuk menyembuhkannya. Sungguh, Anda juga memiliki harta karun di tangan Anda. Dia berhasil memenangkannya kembali. Ini lucu. Menghela nafas. Anda seorang pengemudi gunung yang bau. Hasilkan sedikit uang. Dia juga menggunakan uang untuk membuat wanita bahagia. Qin Xiaoge. Izinkan saya memberitahu Anda. Yang terbaik adalah menjaga mulut Anda tetap bersih. Sepertinya terakhir kali, Presiden Qin masih belum berperilaku ruwet. Chen Yan, diam. Saya akan memberitahu Anda. Hari ini, saya menghadiri festival harta karun. Tunggu saja. Jepit rambut giok darah ini. Itu pasti dari keluarga Qin kita. Terima kasih semua telah datang dan berpartisipasi. Konferensi harta karun Paviliun Harta Karun. Hari ini, Anda dapat mengeluarkannya. Harta langka Anda dikelola oleh Paviliun Zhenbao kami untuk menghargai yang paling berharga. Dia adalah pemimpin hari ini dan pemilik harta karun itu. Dan Anda dapat memiliki kami. Harta langka dari Paviliun Harta Karun, jepit rambut giok darah. Ya Tuhan. Jepit rambut giok darah ini milik Master Paviliun, koleksi pribadi. Tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain. Hanya dengan sentuhan itu membuat Anda merasa benar-benar segar. Umur panjang dan umur panjang. Juara tahun ini. Itu pasti milik kita. Ini Huang Huali di sini. Patung Buddha kecil yang diukir. Tidak hanya bahannya langka. Pengerjaannya juga dibuat dengan indah. Harta seperti itu ada. Siapa lagi yang bisa melampaui mereka? Kayu Huang Huali ini memang sangat sulit untuk diperoleh. Harta karun milik kepala keluarga Chu ini sangat berharga. Dan hanya mematahkan kepala teknik Shu. Ini benar-benar harta terbesar di dunia. Ini sangat langka. Cincin ibu jari gading mamut. Tapi itu memiliki harga tetapi tidak ada pasar. Gading mamut. Ini benar-benar sangat berharga. Hari ini, saya benar-benar membuka mata saya. Keluarga Chu dan Su ini benar-benar seperti membandingkan tabungan Anda sendiri. Dia bertekad untuk mendapatkan jepit rambut giok darah. Kalian berdua. Pria seperti ini. Dia berani bersaing di lapangan. Benar-benar tidak tahu malu. Anak keluarga Qin, apa katamu? Izinkan saya mengatakannya lagi. Qin Xiaoge. Jangan berbicara sembrono di sini. Mungkinkah kamar dagang Feiyun Anda ada harta yang lebih baik dari ini? Keluarkan untuk dilihat semua orang.
Perhatikan baik-baik. Ini milik kami, keluarga Qin. Harta karun yang menjaga rumah. Wah, apa ini? Sangat cerah. Mungkinkah ini yang dibicarakan orang? Mutiara bercahaya. Wah, apa ini? Sangat cerah. Mungkinkah ini yang dibicarakan orang? Ini adalah mutiara bercahaya. Dan itu bisa dikirim di siang hari. Cahaya yang begitu intens. Ini sangat berharga. Mutiara bercahaya berlian. Bagaimana denganmu, Master Pavilion? Harta karunku ini. Bisakah mereka mengambil alih kita? Juara turnamen harta karun. Memang. Harta karun tingkat atas. Memang, ini adalah pemandangan sekali dalam satu abad. Tidak peduli seberapa berharga itu, tapi itu saja, tetapi hanya satu mutiara. Chen Yan. Mengapa kamu meremehkanku? Harta berharga keluarga Qin kami. Menghela nafas pemuda ini. Mungkinkah Anda lebih baik dari yang ini? Malam, apa itu akan lebih baik? Pasti ada harta berharga. Tetapi harta seperti itu terlalu berharga. Dan tidak dapat dengan mudah ditunjukkan kepada orang lain. Tentu saja. Jika semua orang ingin melihatnya, maka akan lebih baik untuk menyerah. Qin Xiaoge bertaruh denganku, jika itu harta karun yang saya keluarkan. Lebih berharga dari yang lain. Kemudian dia harus mengambil mutiara itu, hadiah gratis untuk saya. Tentu saja, jika saya kalah, saya juga memberinya beberapa hal. Sepertinya Tuan Muda Shen, untuk harta Anda sendiri. Anda sangat percaya diri. Anak ini menahan diri lagi. Ide buruk macam apa itu? Mungkinkah dia benar-benar melakukannya lebih berharga dari harta karun? Ada apa? Anak laki-laki keluarga Qin. Saya tidak berani menjawab. Terima. Kepada semua orang yang hadir hari ini, Anda semua dapat menjadi saksi saya. Saya hanya tidak percaya. Anda hanya pelari gunung yang bau. Harta langka apa yang mungkin bisa dihasilkan? Kemudian perhatikan baik-baik. Bayi saya. Itu saja. Ini dia. Ini sebenarnya. Ini dia. Itu benar. Yang ini, saya menemukannya di gunung belakang. Giok Hetian yang legendaris. Ini. Mungkinkah ini benar? Giok Hetian, kurasa nama ini. Saya hanya mendengarnya di buku-buku kuno. Tanpa diduga untuk dapat melihatnya hari ini. Barang asli. Giok Hetian, kesempatan sekali dalam milenium. Itu benar-benar muncul. Kami berada di kota Shangzhou, sungguh suatu kehormatan itu. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin benar. Tuan Muda Qin, Anda tidak tahu. Dinding giok ini bersinar dengan cahaya biru. Terasa hangat dan bebas dari kotoran saat disentuh. Tidak ada yang istimewa. Batu tidak bisa dibandingkan. Ini adalah batu giok Hetian, esensi khusus, ya. Hasil kontes ini. Itu sudah terbukti dengan sendirinya. Anak laki-laki keluarga Qin, masih belum memberiku manik-manik. Untuk adik laki-laki ini. Bagaimana ini mungkin? Mutiara bercahaya keluarga Qin kami. Dia benar-benar kalah. Kepala keluarga Qin tiba. Ayah, saya, diam. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Keluarga Qin tidak akan pernah mundur dari kata-kata mereka. Ini adalah harta berharga keluarga Qin. Bulan ini, kami kalah dalam pertandingan. Saya tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Langsung mengirimkan biji-bijian. Ayo pergi. TCH. Dan kemudian dia melarikan diri. Dia berlari cukup cepat. Master Pavilion. Saya bertanya-tanya tentang mutiara bercahaya ini untuk konferensi harta karun Anda. Merasa tidak tertarik. Adik laki-laki. Manik-manik Anda. Bagaimana kalau memberikannya kepada keluarga Chu kita? Bagaimana kalau saya menawarkan 400 tael emas? Menghela nafas. Perlakukan saja sebagai berteman. Menghela nafas. Mengapa? Hanya keluarga Chu Anda yang dapat menawar. Kami menawar. Dan saya bersedia menerimanya. Manik-manik ini. Kami bersedia membayar 450 tael emas. Sushiwan, tua. Saya akan mempersembahkan 500 tael emas. Master Pavilion, bagaimana menurutmu? Karena kalian berdua kepala keluarga. Semua telah mengajukan tawaran. Saya tidak bisa dengan mudah mengambil cinta. Apa yang saya hargai lebih banyak lagi? Giok Hetian di tangan Tuan Muda Shen. Saya ingin tahu apakah Tuan Shen adalah orang-orang bersedia menjual. Karena itu masalahnya. Kepala keluarga Su tidak lagi menawarkan tawaran. Mutiara bercahaya ini. Saya akan menjualnya ke kepala keluarga Chu. Adapun batu Giok Hetian ini. Saya menginginkannya. 700 tael. Baiklah. Kata-kata itu diselesaikan. Seseorang. Bawa uangnya. Datang. Saudara. Ini adalah uang kertas emas saya di rumah uang. Itu bisa ditukar dengan 500 tael emas. Ini 700 tael emas. Saya akan mengirim seseorang nanti. Dikirim ke kediaman Tuan Muda Shen. Dan yang ini. Ini adalah hadiah Anda.
Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Terima kasih semua atas dukungan Anda. Penguasa Aula Plum. Jepit rambut giok ini. Aku akan memberikannya kepadamu. Hadiah yang sangat berharga. Bagaimana mungkin saya bisa menerimanya? Tuan Mei, Anda terlalu sopan. Kamu biasanya merawatku dengan baik. Itu hanya benar untuk memberikannya kepada Anda. Maka terima kasih, Tuan Muda Shen. Saya menghasilkan begitu banyak hari ini. Anda dapat mempertimbangkan untuk kembali merenovasi rumah di rumah. Bro, apakah ini rumah yang dulu kita miliki? 3 bulan. Itu bisa direnovasi seperti ini. Itu luar biasa. Oh sayang, terima kasih, kepala keluarga Chu. Hanya dengan begitu kita bisa tinggal di tempat yang begitu bagus. Jadi mengapa repot-repot mengungkapkan terima kasih keluarga Chu kami? Hanya itu yang dimiliki pengerjaan yang ada. Selain itu, kamu menjual aku mutiara bercahaya itu. Akulah yang harus berterima kasih padamu. Mengapa Xiao Mo hanya berdiri di sana dengan linglung? Masuk dan lihat. Baiklah. Ini adalah akhir dari itu. Selanjutnya, akulah yang memperbaikinya. Itu adalah kediaman lama Tuan Xiang. Ini adalah kota Shangzhou kami. Tuan Xiang dari Paviliun Fanghua. Iya. Dia sakit baru-baru ini. Dia selalu ingin pulang ke rumah untuk pensiun. Sekarang dia akhirnya mengambil keputusan. Percayakan keluarga Chu kami. Dia merenovasi rumah lamanya. Membuatnya nyaman untuk pemulihan. Bagaimana dengan Paviliun Fanghua? Paviliun Master Xiang tidak memiliki putra di bawah lututnya. Itu tidak diketahui. Dia akan menemukan orang yang cocok untuk mewarisinya. Lagi pula, itu adalah dedikasi seumur hidup lelaki tua itu. Rempah-rempah seluruh kota Shangzhou. Kebanyakan dari mereka berasal dari Paviliun Fanghua. Jika saya mengambilnya, toko ini ada di tangan Anda. Ini setara dengan mendapatkannya. Kantong uang yang terus memuntahkan uang. Sementara Tuan Xiang kembali ke rumah. Ini adalah kesempatan besar. Halo. Saya ingin menemukan Master Paviliun Xiang. Apakah dia ada di sana? Halo, Tuan Shen. Kepala Master Paviliun ada di ruang dalam. Silahkan. Hei, saya mencari Master Paviliun Xiang. Apakah dia di sini, Bos Qin? Apa yang membawa Anda ke sini? Mungkinkah dia sama? Dia datang untuk Paviliun Fanghua. Chen Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah sulit atau tidak? Anda ingin bersaing dengan saya untuk Paviliun Fanghua. Kepemilikan Paviliun Fanghua. Itu adalah keputusan Bos Xiang dengan satu kata. Bagaimana mereka bisa merampok? Karena kalian berdua ada di sini. Ayo masuk dan mengobrol. Dan menjabat sebagai kepala sekretariat kekaisaran. Serahkan Paviliun Fanghua kepadanya. Ayo pergi ke kamar dagang Feiyun. Saya akan memberi Anda bagian dari keuntungan di masa depan. Mengacu pada 40%. Dijamin bahkan lebih baik dari Anda sekarang. Bahkan lebih banyak yang diperoleh. Sekarang, ini bukan tentang uang. Saya ingin menyerahkan Paviliun Fanghua. Benar-benar memahami rempah-rempah. Seseorang yang layak dipercayaku. Paviliun Master Xiang. Apakah Anda memiliki permintaan? Meskipun bisa dinaikkan. Materi disediakan oleh Paviliun Fanghua. Kedua keluarga Anda bersaing dalam membuat ambergris. Perusahaan mana yang mampu habis dalam kasus paling sedikit? Ini menghasilkan ambergris paling banyak. Pada akhirnya, saya akan menyerahkan Paviliun Fanghua ke keluarga berikutnya. Tapi pihak yang kalah. Tapi Anda harus menanggungnya sendiri. 500 tile emas untuk bahan. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Kamar dagang Feiyun kami. Ada banyak ahli pembuatan dupa. Kali ini aku akan membiarkanmu. Tuan Shen dari Paviliun berwawasan luas dan berwawasan luas. Dekat kamar dagang Feiyun kami. Tuan Shen. Apakah Anda setuju? Karena dia masih kepala paviliun, pertanyaan ujian diusulkan. Saya akan melakukan yang terbaik. Anda hanya satu. Seorang anak laki-laki miskin dari latar belakang mengemudi gunung. Kerajinan yang elegan seperti memurnikan dupa. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya dengan cepat. Bersiaplah untuk kalah dalam pertandingan. Saya benar-benar tidak tahu cara membuat dupa. Tapi siapa bilang saya tidak dapat menemukan bantuan? Penguasa Aula Plum. Apakah Anda ingin melakukannya? Bisnis rempah-rempah di kota Shangzhou. Anda mengejar Paviliun Fanghua. Tuan Mei benar-benar pintar seperti es dan salju. Hari ini saya pergi menemui Paviliun Master Xiang. Dia memberi saya dan kamar dagang Feiyun. Sebuah pertanyaan diajukan. Siapa yang dapat menggunakan bahan tetap? Buat lebih banyak ambergris. Bisakah Anda membuat dupa? Tidak. Jadi saya di sini bukan untuk menemukannya. Pembuat dupa terbaik di kota Shangzhou? Tidak. Jadi saya di sini bukan untuk menemukannya. Pembuat dupa terbaik di kota Shangzhou? Banyak bicara. Tapi saya sudah memiliki. Saya sudah lama tidak membuat dupa. Dengan kekuatan Tuan Mei. Saya percaya tidak peduli berapa banyak waktu berlalu. Sama sekali tidak akan ada regresi. Jadi,
selama Anda bersedia membantu. Bisnis rempah-rempah ini di kota Changzhou. Kami melakukannya bersama dan perpecahannya adalah 50-50. Mampu mengambil alih Hall of Splendid Glory. Alam adalah yang terbaik. Saya berjanji kepada Anda. Mengandalkan koneksi rempah-rempah, saya bisa dengan mudah mendapatkan beberapa di antaranya. Ramuan obat khusus. Ini juga akan menguntungkan apotek saya. Ketika saatnya tiba, Anda akan dari kepala pavilion kekaisaran. Kirim materi yang Anda dapatkan. Baiklah. Ayah, apakah masalah pavilion Fanghua telah diselesaikan? Yang bermarga Xiang. Dia bersikeras membuat kami melakukannya. Chen Yan perlu memiliki pertandingan. Menggunakan bahan tetap. Buat lebih banyak ambergris. Itu adalah Chen Yan lagi. Iya. Tapi itu tidak masalah. Anak itu bermarga Shen. Apa yang Anda ketahui tentang pembuatan dupa? Ini adalah putaran kami. Menang datang dengan mudah. Bukan seorang ayah. Jangan lupa Mei Anjin masih ada. Sebelum dia beralih karir untuk belajar kedokteran. Tapi kota Changzhou kami membuat dupa tingkat atas. Baik. Tidak apa-apa. Dia menyuruh anak buahnya menggali beberapa piur akar teratai selama pembuatan dupa. Campurkan beberapa. Bahkan Mei Anjin. Tidak peduli seberapa terampil membuat dupa hasil itu. Tidak bisa lebih dari yang kita lakukan. Tapi ayah. Adapun piur akar teratai. Jika kebetulan basah. Bagaimana jika mereka tertangkap? Apakah Anda bodoh? Jenis lingkungan di mana permainan diadakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Biarkan dupa dicelupkan ke dalam air. Saat itu, di lokasi. Mari kita awasi dengan cermat. Maka tidak apa-apa. Ayah yang baik. Saya akan segera menanganinya. Pavilion Fanghua adalah potongan daging yang menguntungkan. Saya harus mengambilnya. Penguasa Aula Plum. Aku tidak menyangka kamu membuat dupa begitu khusyuk. Aku bahkan tidak akan berani mengganggumu. Takut itu akan mempengaruhi kinerja Anda. Pembuatan dupa pada dasarnya adalah satu hal, proses menenangkan pikiran. Jangankan dupa ambergris ini. Standar yang sangat tinggi untuk teknik penggilingan. Saya tidak akan berani lengah. Tidak heran Master Plum terkesan. Utama, Bango Putih sedang mencari Anda, dan melaporkan masalah apapun. Baiklah, saya tahu. Bawa ke gang. Jangan menarik perhatian. Tuan Mei, Anda silakan dan sibuklah. Saya akan berjalan-jalan. Baiklah. Anda bukan dari Lotus Pond di selatan kota. Bango Putih, ya? Tadi malam, keluarga Qin tiba di Lotus Pond. Saya menggali banyak piur akar teratai. Mereka bertindak kasar. Gali dan pergi. Selama waktu ini, banyak bunga teratai yang hancur. Makanan Bango Putih kami, semuanya telah hancur total. Tolong, Tuan Shen, pertahankan kami. Manusia-manusia ini melakukan ini demi itu. Kepentingan pribadi. Sama sekali mengabaikan yang lainnya. Kehidupan makhluk hidup. Bai Hi, jangan terburu-buru dulu. Jika Anda adalah kelompok Bango Putih, jika tidak ada makanan, Anda bisa datang ke rumah saya. Aku akan memberimu makanan. Kemudian saya akan mengirim seseorang masuk. Perbaiki sesegera mungkin. Keluarga Qin menghadapi kolam teratai, menyebabkan bahaya. Jangan khawatir. Anggota keluarga Qin yang melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Saya sama sekali tidak akan biarkan mereka memiliki akhir yang baik. Terima kasih, Pak. Penguasa Aula Plum. Saya menemukan bahwa keluarga Qin mengirim banyak orang pergi ke kolam teratai. Saya menggali banyak piur akar teratai. Piur akar teratai. Dan seterusnya. Tidak diragukan lagi, mereka pasti ingin melakukannya. Skema jahat seperti itu. Apa yang Anda temukan? Catatan buku-buku kuno. Piur akar teratai dapat diganti. Balsam Kalimantan dalam ambergris. Ambergris terbuat dari metode ini. Dan ambergris biasa. Tidak ada perbedaan. Tapi pembakaran jangka panjang, itu bisa membuat orang merasa terkuras secara mental. Kelemahan pada anggota badan. Akhirnya, ekspresinya linglung. Seperti orang bodoh yang bodoh. Qin Jushan yang sangat kejam. Dia pasti ingin menggunakan piur akar teratai. Tingkatkan hasil ambergrisnya. Menggunakan cara licik seperti itu. Apakah dia benar-benar memilikinya? Kehidupan semua penduduk kota. Dia menganggapnya serius. Jika itu adalah kamar dagang Fei Long, tiba di pavilion Fanghua. Surga tahu rempah-rempah pavilion Fanghua. Seperti apa bentuknya di masa depan? Kami harus melakukannya pada hari pertandingan. Ungkap konspirasi Qin Jushan. Sama sekali tidak bisa kebobolan. Kamar dagang Fei Yun memperoleh pavilion Fanghua. Ini mudah ditangani. Tuangkan saja air. Mereka bercampur. Ambergris dari piur akar teratai. Ini mengeluarkan bau busuk. Anda dapat langsung membedakan antara yang baik dan yang buruk. Baiklah. Karena itu adalah keluarga Qin. Kelemahan secara proaktif ditawarkan ke pintu. Mari kita manfaatkan ini. Hancurkan mereka sepenuhnya. Semua orang. Hari ini. Saya adalah penguasa pavilion Fanghua. Hari terakhir. Hari ini. Tuan Qin Jushan dan Tuan Shen. Itu akan lulus. Mereka membuat dupa ambergris. Kuantitas dan kualitas. Untuk memutuskan pavilion Fanghua, kepemilikan utama. 2 orang. Bawa bumbu Anda ke sini.
Sekarang, hasil kompetisi diumumkan. Dupa ambergris yang dibuat oleh Tuan Shen Yan. Total 9 tael. Tidak buruk. Bahan baku yang saya berikan kepada Anda, itu 1 jin. Kerugian dapat dikendalikan hingga 1 tael. Ini sudah cukup sulit. Tampaknya keterampilan Master Mei benar-benar mengesankan. Dia belum mundur. Ini masih kebetulan seperti sebelumnya. Master Pavilion menyanjungku. Di depan Master Pavilion. Semua ini hanya pamer di depan seorang ahli. Hanya sedikit ambergris yang dibuat. Cepat dan hubungi kami. Beritahu Anda. Jadi siapa anggota sebenarnya dari Pavilion Fanghua, Tuan Sejati? Sangat bersemangat. Sepertinya mereka benar-benar. Saya membuat ambergris dengan pure akar teratai. Sialan Qin Jushan. Perhatikan, aku tunggu sebentar. Bagaimana Anda mengekspos skema Anda? Kamar dagang Feiyun membuat ambergris. Total 9 tael dan 5 kian. Apa? Tabung ini benar-benar keajaiban. Selain itu, masih ambergris. Ini adalah bumbu yang sangat sulit. Kamar dagang Feiyun. Di mana Anda mengundang master seperti itu? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kamar dagang Feiyun adalah orang yang mengambil alih Pavilion Fanghua dan bukan kandidat yang cocok. Mei Anjin. Bahkan mantan ahli pembuat dupa. Bahkan sekarang, tidak ada cara untuk membalikan keadaan. Menurut hasilnya, itu adalah Tuan Qin. Dan seterusnya. Dan menjabat sebagai kepala sekretariat kekaisaran. Anda hanya membandingkan angka-angka. Kualitasnya bahkan belum dibandingkan. Shen Yan ini. Sungguh, Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Tapi jangan khawatir. Selama tidak larut air. Saya mencampur pure akar teratai. Itu tidak akan ditemukan. Jika diuji, saya akan memastikan Anda mati pasti. Pengunjung membakar dupa. Dan seterusnya. Yang ini. Siapa bilang itu harus dibakar? Ini terlalu lambat. Dengan ini, bukankah itu lebih cepat? Shen Yan, hentikan. Shen Yan, hentikan. Saya akan pergi. Rasa macam apa itu? Mengapa baunya sangat tidak enak? Saya merasa wajah saya penuh dengan emosi. Itu terjun ke ladang berlumpur. Tidak, saya merasa ingin muntah. Tidak mungkin, ambergris bertemu air. Bagaimana bisa memiliki bau seperti itu? Bau busuk ini. Baunya seperti lumpur. Ini adalah lumpur akar teratai. Tuan Qin. Anda sekarang. Anda harus menjelaskannya kepada saya dengan benar. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini masalah air. Ya, itu pasti masalah air. Ini adalah air yang kami bawa di lokasi. Ini adalah Pavilion Fanghua untuk semua orang. Teh pelepas dahaga yang disiapkan oleh para tamu. Apakah Anda meragukannya? Pavilion Fanghua membingkai Anda. Saya. Qin Jushan. Anda mengirim orang di tengah malam. Pergi ke kolam teratai untuk menggali pasta akar teratai. Mengacaukan kolam teratai. Dan benar-benar hancur. Masih meninggalkan aslinya di sana. Sekawanan bangau putih beristirahat di sana. Lingkungan hidup telah hancur. Ini menyebabkan mereka sangat menderita. Dan sekarang Anda masih menggunakan barang ini. Digunakan untuk membuat dupa. Tahukah Anda? Pure akar teratai wangi. Setelah dinyalakan, itu akan membuat orang hidup pikirannya keruh. Setelah mendengarnya sebentar, ini akan berubah menjadi demensia. Qin Jushan kejam. Karena itu untuk menang. Tindakan kejam seperti itu. Kamar dagang Feilong ini hanyalah pedagang teduh. Saya tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Tuan Xiang, izinkan saya menjelaskan. Saya membawa dupa ini. Hanya ingin memenangkan pertandingan. Bukannya saya ingin mengambil hal ini. Jual ke semua orang. Tuan Qin, berhenti bicara. Anda tidak memilikinya sekarang. Bersaing untuk kualifikasi Pavilion Fanghua. Sekarang saya mengumumkan. Setelah matahari terbenam di Pavilion Kemegahan Indah, dia menyerahkannya kepada Tuan Shen Yan untuk mengelola. Sekarang saya mengumumkan. Setelah matahari terbenam di Pavilion Kemegahan Indah, dia menyerahkannya kepada Tuan Shen Yan untuk mengelola. Tuan Shen Yan. Semoga Anda di masa depan mampu setia pada jalan kebajikan dan kebenaran, memimpin Pavilion Fanghua, mendaki ke level yang lebih tinggi. Tuan Xiang diyakinkan. Shen Yan berjanji untuk melakukannya. Adapun Anda, Tuan Qin, Anda menggunakan pasta akar teratai untuk membuat dupa ambergris. Tidak hanya diinjak-injak. Saya memberi Anda materi. Dan itu dihancurkan. Reputasi Pavilion Fanghua. Dengan ini saya meminta kepada Anda, kompensasi untuk Pavilion Fanghua. Sebanyak 900 tael emas. Yang bermarga Xiang. Hal-hal ini. Secara keseluruhan, itu hanya sepadan. Dia segera menuntut 900 tael emas. Anda mencoba memeras uang, ya? Kamu melakukan hal-hal kotor seperti itu. Dan dapat menggunakan uang untuk menangkal bencana, bahkan jika itu murah untuk Anda. Kamar dagang Feiyun Anda. Tetapi dalam opini publik, pada puncak badai, aku bahkan akan memeras kamu untuk mendapatkan penawaran. Apa yang bisa Anda lakukan? Tidak ada salahnya. Biarkan Anda menjadi sombong selama beberapa hari. Shen Yan, ya. Inilah sebabnya mengapa saya menjabat untuk Anda.
Hadiah selamat datang yang disiapkan. Silakan terima. Memegang pavilion Fanghua. Aku akan menyerahkannya padamu dan Tuan Mei. Saya percaya segalanya akan lebih baik dari sekarang. Terima kasih banyak kepada Master of the Imperial Library. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Menguasai. Keluarga Chu menjemput Anda. Setelah komisi, seseorang dikirim. Sekarang kolam teratai sudah. Sebagian besar dipulihkan. Bunga teratai baru juga telah ditanam. Terima kasih banyak kepada Lord Shen Yan. Bantu kami di kawanan Bangau Putih. Memulihkan habitat. Hancur berkeping-keping. Sulit untuk membalas kebaikan seorang pria hebat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan. Penyelesaian warisan 3 tingkat. Tanaman yang diberkahi dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berkontrak dengan tanaman. Kondisi pewarisan 4 tingkat. Bicaralah dengan 10 tanaman yang berbeda. 1 pabrik yang dikontrak. Menguasai. Ini dia. Raja Naga, Raja Naga. Tuannya benar-benar adalah reinkarnasi Dewa Binatang Buas. Lihat Dewa Binatang Buas. Semua orang, bangkit. Saya hanya ingin menjadi manusia. Jembatan antara semua binatang buas. Sehingga setiap orang dapat hidup harmonis. Saudara laki-laki. Saudaraku, kembalilah ke pavilion Fanghua bersamaku. Petugas pengadilan tiba. Kaisar telah mengeluarkan dekret. Rakyat jelata Shen Yan menerima dekret kekaisaran. Menaati amanat surga. Kaisar mengeluarkan dekret. Hari ini, pengadilan sedang menjalani perbaikan, dan diperlukan sejumlah paulunia yang bagus, dan ada yang bisa menawarkan pohon payung berkualitas tinggi. Dan hadiah diberikan berulang kali, dengan keputusan kekaisaran. Rakyat jelata Shen Yan menerima dekret kekaisaran. Tuan Shen. Kementerian Pekerjaan mendampingi prosesi di sini. Mendirikan kantor. Dia ditempatkan di sini di kota Changzhou selama sebulan. Dalam sebulan. Saya mohon kepada Anda, Lord Shen, untuk mengabdikan diri Anda dengan sepenuh hati. Bantu temukan kayu pohon pesawat terbaik. Yang mulia pasti akan memberinya hadiah dengan murah hati. Terima kasih, Pak, atas bimbingan Anda. Ayah mertua saya kelelahan dari perjalanan. Ini adalah uang teh untuk orang biasa. Saya harap Anda tidak keberatan, ayah mertua. Lord Shen sangat cerdas. Saya percaya dekret itu akan digenapi. Dan menerima hadiah yang murah hati. Kami akan pergi sekarang. Hati-hati, Tuan. Saudara laki-laki. Dari kota Changzhou kami, apakah ada kayu pohon phoenix di gunung belakang? Logikanya, seharusnya tidak ada. Bagaimanapun, kita milik utara. Secara logis tidak. Sejauh yang saya tahu, kota Changzhou kami itu terbuat dari kayu pohon phoenix. Saudari Mei, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Saya mendengar kakek mengatakannya sebelumnya. Saat itu, di hutan tua di belakang gunung, yang sangat langka tumbuh di sini. Pohon phoenix Longzhou. Itu menarik orang-orang kota Changzhou. Penebangan dan penebangan sembarangan dilakukan. Itu rusak parah. Lingkungan ekologis gunung belakang. Surga kemudian menurunkan hukuman ilahi. Seluruh hutan tua. Itu mulai menyebar, racun yang tidak pernah hilang. Saat itu, ada banyak penebang. Mereka semua meninggal di hutan tua. Setelah itu, tidak ada yang berani pergi ke Laolin. Masalah pohon wutong. Lambat laun, mereka memudar dari kesadaran publik. Jadi ada hal seperti itu di gunung belakang. Tidak heran ayah berkata sebelum dia meninggal. Kami dilarang keras pergi ke Laolin. Yang saya khawatirkan sekarang adalah reaksi keluarga Qin setelah mendengar dekret tersebut. Berdasarkan senioritas Qin Jushan, dia pasti mengenal Lin Litua. Ada masalah kayu pohon phoenix. Setelah insiden di pavilion Fanghua, kamar dagang Feiyun sangat membutuhkannya. Pesanan besar untuk mengembalikan vitalitas. Dan bisnis ini didukung oleh royalti. Kebetulan jatuh ke tangan mereka. Mengingat kepribadian Qin Jushan, dia pasti akan pergi ke gunung belakang untuk menebang pohon pesawat. Kita harus menemukan solusi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Qin melakukan ini. Dia mengambil kesempatan ini untuk membalikan keadaan. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukannya. Semuanya, teruslah mencariku. Selama Anda menemukan kayu wutong. Urusan pengadilan. Hanya aku yang akan melakukannya. Saya menemukan Anda semua. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Untuk beberapa potongan kayu yang pecah, bahkan berani menjelajah jauh ke pegunungan. Shen Yan. Menyingkir dari jalanku. Jangan biarkan itu mengaruhi pencarian kami untuk kayu. Anda harus menjadi orang-orang yang harus tersesat. Anak muda, di belakangmu. Beritahu saya. Jangan khawatir. Ini di sini untuk Anda. Beruang itu besar. Mereka baru saja menggertaknya. Ini anak Anda. Apa? Kami baru saja mengejar beruang itu. Ini anaknya. Ini. Lari.
Sepertinya mulai sekarang, aku tidak berani datang ke sini mencari Wutong Enyu lagi. Tapi ini adalah pohon Phoenix terbaik. Itu pasti masih ada di sini. Kali ini, saya juga perlu memecahkan masalah racun. Atasi masalah ekologi dengan benar di sini. Mutiara Roh Binatang. Pengembangan lapangan. Sembrono. Manusia tidak boleh mendekati. Kenakalan hutan tua ini. Anda mengaturnya. Manusia, Anda benar-benar bisa. Bicaralah dengan lelaki tua itu. Nama saya Shen Yan. Dia adalah pewaris Dewa Roh Binatang. Aku tidak akan menyakitimu. Manusia semuanya pembohong. Dan tidak dapat dipercaya. Itu 100 tahun yang lalu. Sekarang adalah era baru. Mengapa Anda tidak bisa bersama manusia hidup berdampingan dengan damai? Shen Yan, Anda dapat meminjamkan saya 1 kali. Sembrono. Sembrono. Roh dan roh binatang. Luar biasa. Itu dimulai dengan saya memasuki hutan. Dan dengan demikian aku akan memahami kebencian yang kalian semua bawa ke surga. Racun dan racun seperti itu tidak hanya merugikan manusia. Itu juga membahayakan semua makhluk hidup. Masa lalu telah hilang. Saya di sini. Tidak ada lagi alasan untuk khawatir. Tanpa diduga. Berjanji pada pohon Phoenix berusia seabad ini, itu benar-benar membutuhkan banyak usaha. Tuan Shen Yan. Terima kasih. Itu menghilangkan kebencian di hatiku. Untuk Anda, saya bersedia mempercayai umat manusia sekali lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya juga ingin kayu Wutong. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan manusia pergi lagi. Mereka melok secara ekstensif. Hutan berusia seabad ini. Saatnya untuk garis hidup baru. Apakah semua ini kayu pohon pesawat? Itu mengesankan. Begitu banyak yang bisa diproduksi dalam sekejap. Dengan cara ini adalah ordo kerajaan. Saya masih takut saya tidak akan bisa memenangkannya. Energi yang telah saya kumpulkan selama 100 tahun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merangsang pertumbuhan hutan ini. Saya masih minta Tuan Shen Yan untuk kembali. Setelah kejadian ini, berikan kami ruang 10 tahun budidaya hutan. Jangan khawatir. Tragedi dari 100 tahun yang lalu. Saya sama sekali tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Yang Mulia telah mengeluarkan dekret. Kumpulkan kayu pohon payung. Dan memperbaiki istana bagian dalam. Kamar dagang di kota Shangzhou. Anda dapat mengambil kayu Anda. Angkat. Jika dipilih oleh Kementerian Pekerjaan, maka hadiahnya akan bernilai 1000 emas. Tuan Wu. Saya memiliki beberapa kayu Phoenix yang sangat baik di sini. Silakan lihat. Oh sayang, sebenarnya, benar-benar ada. HMPH. Berpura-pura. Di mana di kota Shangzhou ada kayu pohon Phoenix? Aku melihat kayu di tanganmu. Keenamnya berwarna hitam. Dan tidak apa-apa. Itu pasti kayu Paulownia. Ketua Qin. Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Anda membawanya ke akhir. Apakah itu kayu Phoenix atau bukan? Jika Anda menggunakan kayu lain, dan membuat pohon Phoenix palsu, itu akan menjadi kejahatan menipu kaisar. Su Shiwan. Kamu yang bodoh. Hak apa yang harus Anda salahkan? Tuan. Kayu saya dapat diuji dengan santai. Saya berjanji mereka. Kayu Wutong Longzhou otentik. Ketua Qin benar. Itu benar-benar kayu pohon Phoenix. Apa? Bagaimana mungkin? Di belakang gunung. Seharusnya tidak ada kayu pohon Phoenix. Itu benar. Meskipun umum dengan kayu pohon pesawat, ini berbeda. Permukaannya berwarna keabu-abuan. Mungkin itu bagian bawah, pengaruh lingkungan yang tumbuh. Tapi itu benar-benar kayu Phoenix. Tuan, Anda benar-benar terampil. Saya melakukannya untuk pohon pesawat ini, tapi itu membutuhkan sedikit usaha. Ketua Qin. Pohon Wutong Longzhou ini memang langka. Tapi penampilannya abu-abu. Dan sangat ramping. Bisakah Anda menemukannya? Kayu yang jauh lebih tebal dari ini. Ketika saatnya tiba, Anda akan mendapat untung. Kayu yang lebih tebal. Saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Tuan Wu. Itu sudah kota Shangzhou. Kayu terbaik. Baiklah. Pohon Wutong dengan kualitas ini. Itu cukup bagi saya untuk kembali ke Beijing dan melaporkan kembali. Jadi, dan seterusnya. Siapa bilang ini kota Shangzhou? Pohon Phoenix terbaik. Siapa bilang itu milikmu? Kayu terbaik di kota Shangzhou. Hanya tumit tipis Anda. Kayu seperti tusuk gigi. Bisakah Anda berhenti mempermalukan diri sendiri dengan mengungkitkannya? Shen Yan. Anda memesan beruang coklat. Serang tenda kami. Aku bahkan belum menyelesaikan kesepakatan denganmu. Kamu masih berani datang sekarang. Salahkan kayu saya karena tidak cukup baik. Mungkinkah Anda memiliki sesuatu yang lebih baik dari saya? Kayu yang lebih baik tidak mungkin. Menghela nafas. Kedua mobil besar saya disertakan. Pohon Wutong Longzhou berkualitas tinggi. Apa? Kedua mobil ini adalah Wutong. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu palsu?
Saya tidak percaya. Ini pohon kayu Phoenix saya, sudah di pinggiran rawa. Anda dapat menemukan kayu pohon Phoenix terbaik, kecuali Anda memasuki dunia batin kabut. Jika tidak, kamu tidak mungkin lebih baik dariku. Ini kayu yang lebih baik. Ini. Ya Tuhan. Ini benar-benar Long Zhou Wutong. Dan begitulah adanya. Batang kayu lebar. Tuan, Anda perlu memperhatikan baik-baik. Dia adalah pria yang dikenal karena trik liciknya. Mungkin, dia palsu. Apakah itu kayu Phoenix atau bukan? Saya bisa tahu sekilas. Ini adalah warna eksterior. Dan cincin. Dan Long Zhou Wutong yang asli. Itu sama. Itu benar-benar Shen Yan. Bahkan sesuatu yang sangat menakutkan. Lin Tua bahkan berani masuk. Dekret itu ditulis dengan sangat rinci. Pengadilan hanya menginginkan yang terbaik. Sepertinya keluarga Qin kalah lagi kali ini. Shen Yan benar-benar mengesankan. Dia belum ada di sana, hal-hal yang tidak dapat dicapai. Bos Shen, personel Kementerian Pekerjaan sudah menyelesaikan inventaris 2 gerbong pohon Phoenix secara total. 500 jin, pengadilan kami menyediakannya. Beli dengan harga 2.002 kain emas. Ya Tuhan. 2 batang dan 2 keping emas. Uang itu bisa membelinya. Separuh dari kota Shangzhou sekarang. Tidak heran itu kerajaan. Dia murah hati dalam pengeluarannya. Menghela nafas, Tuan Wu. Lihatlah kayu pohon Phoenix saya. Meskipun tidak pohon Phoenix terbaik. Tapi itu juga otentik. Pohon Phoenix Long Zhou. Tuan, tolong kasihan. Ambil kayu pohon Phoenix saya. Mungkin saya akan mengambil semuanya sekaligus. Tidak, itu diperbolehkan. Pengadilan mengeluarkan dekret kekaisaran. Hanya yang terbaik yang dipilih. Tidak ada banyak perusahaan yang dapat membelinya. Ketua Qin. Letakkan saja kayu Anda. Ambil kembali. Bagaimanapun, musim dingin hampir tiba. Sempurna. Dan membakarnya dengan kayu bakar. Cehu Tianxing. Shen Yan. Keluarga Qin saya. Mereka telah beroperasi di kota Shangzhou selama bertahun-tahun. Dia hanya berusaha sekuat tenaga. Kamar dagang Fei Yun menolak. Saya tidak akan membiarkan Anda semua merasa mudah. HMPH. Bos Shen menunggu sebentar. Apalagi yang ada untuk Anda, Sir? Beberapa hari terakhir ini, saya bertanggung jawab. Dia tinggal di kota Shangzhou. Saya menemukan bahwa ada banyak makanan khas lokal di sini. Mereka semua sangat diminati di ibu kota. Misalnya, produksi yang melimpah di sini. Keju Ganoderma. Mentega, dan sebagainya. Ini memiliki pesona yang unik. Jika Bos Shen ingin menghasilkan uang, mengapa tidak menyingkirkan barang-barang ini dan mengangkut mereka ke ibu kota? Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Terima kasih atas bimbingan Anda, Pak. Tapi di sini di kota Shangzhou, pegunungan tinggi dan jalannya panjang, terletak di daerah terpencil, itu sulit. Mengapa tidak mengambil rute laut? Pelabuhan di timur kota. Bukankah tepat untuk terhubung ke Changlinghay? Apakah ini tidak nyaman? Rute ini memang metode. Tuan, jika saya mendapat kesempatan untuk pergi ke ibu kota di masa depan, saya harap Anda akan merawat saya dengan baik, Tuan. Tidak masalah, tidak masalah. Ini adalah kamar dagang terbesar di ibu kota. Token masyarakat Chongqing. Ketika saatnya tiba, Anda menyerahkan barang itu kepadanya. Anda pasti akan mendapat untung besar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini adalah tanda kecil dari keinginan tulus saya. Tolong, Pak, tolong jangan menolak. Bos Shen berkata dengan ramah. Saya mengerti. Tolong, Bos Shen. Rencanakan sesegera mungkin. British Society hanya tiba dengan kelompok pertama. Karavan kota Shangzhou di ibu kota bekerja sama. Terima kasih atas bimbingan Anda, Pak. Su Shiwan baru saja berkata. Dia mengundang kami ke sebuah restoran untuk makan. Apakah Anda datang? Saya ingat keluarga Su kebetulan ada di sini. Kota Shangzhou adalah bisnis untuk transportasi biji-bijian. Jika Anda perlu mengangkut barang melalui laut, berurusan dengan keluarga Su tidak bisa dihindari. Ini adalah kesempatan untuk berteman dengan keluarga Su. Tentu saja kita harus datang. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Anda pasti harus minum beberapa cangkir lagi. Baiklah, lalu ayo pergi. Kalian berdua. Orang dewasa itu memberitahuku. Dari kota Shangzhou kami, banyak produk. Mereka sangat dicari di ibu kota. Jika kita bisa bepergian melalui laut, barang-barang ini telah dikirim ke ibu kota. Itu adalah keuntungan besar. Bisnis itu bagus. Saya pikir itu mungkin. Bagaimana kepala keluarga Su, Chen Yan dan saudara-saudaranya? Bukan aku yang mengecilkan hatimu. Rute laut mungkin tidak mungkin. Mengapa? Situasi di Changlinghay. Jika Anda bertanya kepada saya, seluruh kota Shangzhou, tidak banyak orang. Dia tahu lebih baik daripada keluarga Su kami. Kondisi laut selalu berubah. Sangat kompleks. Dan ada banyak terumbu karang tersembunyi. Sangat sedikit armada yang berani mengambil garis ini.
Belum lagi. Itu adalah transportasi kapal dagang skala besar. Itu benar. Saya masih merasa sangat berharap. Saya masih tidak ingin menyerah. Jika Anda bisa mengetahuinya. Rute laut itu. Informasi spesifik. Itu cukup. Tapi hal semacam itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Kecuali Anda bertanya tentang ikan di jalur laut. Tanyakan tentang ikan di saluran laut. Ya, saya bisa berbicara dengan hewan. Jika saya membiarkan ikan-ikan itu pergi, tanyakan tentang kondisi laut untuk saya. Bukankah itu cukup? Jika saja mereka benar-benar bisa bertanya kepada mereka, apakah kita benar-benar perlu khawatir tentang hal itu di sini? Kepala keluarga Chu, kepala keluarga Su. Jika saja aku punya cara. Mampu menangani urusan kemaritiman. Apakah Anda bergabung atau tidak? Saudara Shen, Anda punya cara. Apakah ada cara? Rahasia. Kami tidak bisa mengatakan untuk saat ini. Apakah Anda percaya saya? Ini. Saya percaya Anda. Anda mengatakan Anda bisa melakukannya. Itu pasti akan tercapai. Silakan. Kami membutuhkan keluarga Chu kami. Lakukan sesuatu. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Karena begitulah keyakinannya. Saya juga bergabung. Terima kasih kedua kepala keluarga atas kepercayaan Anda. Saya membutuhkan kepala keluarga Chu. Bertanggung jawab atas masalah pengadaan. Kepala keluarga Su bertanggung jawab atas transportasi dan kapal. Dan saya bertanggung jawab untuk mengelola kondisi maritim. Kami bertiga sudah siap. Setelah itu, karavan kami dapat berlayar. Tuan, Anda tidak bisa minum lagi. Sembrono. Sekarang bahkan Anda berani melakukannya. Apakah Anda mengendalikan saya? Tuan, Anda perlu menyatukan diri Anda. Chen Yan dan keluarga Chu, dan keluarga Su semakin dekat akhir-akhir ini. Selain itu, mereka mulai bergerak lagi. Apa yang mereka lakukan sekarang? Chen Yan, akhir-akhir ini, saya berkeliaran di sekitar pelabuhan, dan keluarga Chu, mereka mulai panik membeli semua jenis barang. Pasti ada alasan untuk semua ini. Pelabuhan. Pengadaan. Mungkinkah mereka ingin terlibat dalam perdagangan ekspor? Ini. Dia ingin memanfaatkan kamar dagang Feiyun saya. Perluas pengaruhmu selama kerusakan berat. Tidak mungkin. Cari Hong Xiu Zhao. Saya ingin mengenal mereka. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Baiklah, Tuan. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Ini benar-benar yang tercepat dan teraman. Rute kargo yang dapat digunakan. Konyol. Saya telah menjalankan laut selama beberapa dekade. Saluran ini tidak hanya memiliki risiko menyeberang gugus terumbu karang. Dan ada ancaman angin kencang. Bagaimana bisa aman? Jalur air ini. Saya sudah menyelidiki. Selama kita, kapal dagang memiliki kurang dari 4 meter, pasti tidak ada risiko kandas. Adapun apa yang disebut angin kencang. Sejak saat itu, angin utara adalah kekuatan utama. Angin kencang seperti itu tidak akan begitu kencang, menghalangi armada. Ini juga akan mempercepat armada. Membuatnya tiba lebih cepat. Kota Kilu. Apa yang Anda katakan hanyalah teori. Omong-omong, Anda hanya seorang penggembala gunung. Ini masalah laut. Kapan giliran Anda untuk campur tangan? Oh sayang, saudara Yan. Tulisan tangan ini. Anda harus mengenalnya, bukan? Ini adalah tulisan tangan adik laki-laki saya, Yan Yun. Dia akan mengambil rute Anda. Mereka sudah tiba di kota Kilu. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kursif tinta unik dari kota Kilu. Sepertinya Yan Yun. Dia benar-benar tiba di kota Kilu. 5 hari yang lalu, saya akan menyerahkannya kepada saudara Yan Yun. Jalankan rute ini untuk saya. Tanggal dalam surat menunjukkan ini. Dia telah tiba di kota Kilu kemarin pagi. Itu berarti 3 hari. 3 hari. 3 hari. Dan Anda dapat melanjutkan dari kota Shangzhou, tiba di kota Kilu. Itu terlalu cepat. Saudara Yan. Sekarang kamu masih meragukanku. Rute ini? Saya percaya, saya percaya. Saudara. Anda benar-benar mengesankan. Dia benar-benar berhasil menemukannya. Rute yang sangat efisien. Itu praktis seperti dewa sungai yang berinkarnasi. Tidak heran dia adalah saudara laki-laki Shen Yan. Yan Shan. Kembali dan kumpulkan armada. Selalu siaga untuk pesanan. Begitu barang-barang keluarga Chu tiba. Ayo berangkat. Iya. Menguasai. Ini adalah hasil penyelidikan oleh Hong Xiu Zhao. Jadi begitulah adanya. Mereka ingin menyatukannya. Barang dari kota Shangzhou. Dan untuk mengangkut persediaan air. Diangkut ke ibu kota untuk dijual. Ide itu sebenarnya cukup bagus. Apa yang bisa Anda lakukan? Berikan pesanan. Armada kamar dagang Feiyun. Perakitan cepat. Muat barang yang telah kita timbun ke kapal. Itu harus cepat. Tidak peduli berapa banyak. Sebelum Shen Yan dan yang lainnya bisa maju. Dan mengantarkannya ke ibu kota. Seperti ini. Mulai sekarang, modal akan memiliki hak untuk menerima barang. Semuanya berasal dari kamar dagang Feiyun kami. Iya. Saya akan segera menyelesaikannya. Juga,
Temukan beberapa orang yang bersih. Saya ingin memberikannya kepada Shen dan yang lainnya. Berikan hadiah besar. Ambil barang-barang ini. Pindah ke area yang diarsir. Kepala keluarga Chu. Shen dan saudara-saudaranya. Ini dia. Mari kita lihat barang-barang ini. Inventaris hampir selesai. Besok kita akan berangkat. Inilah yang kami terima. Masalah besar pertama. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Ada yang salah. Bukankah Anda seorang pelayan keluarga Su? Apa yang terjadi? Tadi malam di pelabuhan keluarga Su, dan para bandit masuk. Kapal akan siap berlayar besok. Semuanya hancur. Perbaikan. Paling sedikit dari mereka butuh seminggu. Kepala keluarga saya. Izinkan saya datang dan memberitahu Anda berdua. Besok, saya mungkin tidak akan bisa melaut. Dan kami juga telah menemukan. Di dalam pelabuhan kamar dagang Feiyun. Saat fajar hari ini, sebuah kapal kargo berlayar. Arahnya selatan. Apa? Pasti Qin Jushan. Tua itu. Dia pasti ingin tiba di ibu kota sebelum kita melakukannya. Terhubung dengan Chongqing Society. Dalam hal ini, bahkan jika kita membawa barang, kami telah tiba di ibu kota. Mereka juga tidak akan berdagang dengan kami. Shen dan saudara-saudaranya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Chu, jangan terburu-buru dulu. Ini adalah prioritas utama kami. Seharusnya memperbaiki kapal dagang terlebih dahulu. Kembali dan beritahu kepala keluarga Su. Dia ingin memperbaiki kapal dagang sesegera mungkin. Baiklah, kepala keluarga Chu. Kargo ini, tolong awasi dia dengan cermat. Berusahalah untuk mengamankan kapal dagang dan segera memuatnya. Jangan khawatir, saudara. Adapun kamar dagang Feiyun. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Tuan, saya membawa burung camar ke sini. Tuan Shen seperti yang Anda duga. Tadi malam, beberapa bangau malam melihat mereka. Keluarga Su memiliki beberapa pelabuhan kapal. Sosok yang mencurigakan. Ketua tim. Dia adalah pelayan keluarga Qin. Mereka menghancurkannya. Di belakang perahu keluarga Su. Lewati saja lurus. Pelabuhan kamar dagang Feiyun. Naik perahu dan pergi. Mereka menghancurkannya. Di belakang perahu keluarga Su. Lewati saja lurus. Pelabuhan kamar dagang Feiyun. Naik perahu dan pergi. Kali ini, Qin Jushan semakin pintar. Setelah pertarungan selesai, dia langsung mengirim orang untuk melarikan diri. Dia ingin mencapai ibu kota sebelum saya melakukannya. Jangan pernah memikirkannya. Sebuah sekolah bertengger tiba. Untungnya, ada sekolah bas pada saat itu. Saat melaporkan rute, saya menggunakan mutiara roh binatang dan mereka. Sebuah kontrak ditandatangani. Awalnya untuk kapalnya sendiri. Saat berlayar di laut, tambahkan lapisan asuransi ekstra. Sekarang sepertinya ada kegunaan lain juga. Mengikuti rute. Temukan armada kamar dagang Feiyun. Orang dapat menghindari kecelakaan. Tapi barang-barang mereka. Beri saya yang bagus. Semua jatuh ke laut. Dan dengan hormat mematuhi perintah penguasa. Apakah ada yang tidak biasa tentang barang-barang tersebut? Jangan khawatir, Tuan. Semuanya normal. Berbicara tentang rute ini, itu mengesankan. Saya telah berlayar selama beberapa dekade. Dia belum pernah menempuh rute semulus itu sebelumnya. Siapapun yang dapat mendesain saluran air ini, sungguh jenius. Jalur air ini, itu dirancang oleh Shen Tapi dia tidak tahu. Kami melewati rumah rahasia. Saya juga mendapat peta jalur pelayaran ini. Jika dia tahu rute pelayarannya sendiri, bantu kami mencapai ibu kota dengan lancar. Dia pasti akan marah. Sepertinya, masih Presiden kita Qin. Anda berada di atas yang lain. Ini adalah taktik memanfaatkan kekuatan melawan kekuatan. Ini cara cerdas untuk menggunakannya. Kapten, kabar buruk, Kapten. Sepertinya bagian belakang sebuah sekolah bas tiba. Itu hanya sekolah bertengger. Apa masalahnya? Itu tidak menyerang orang. Itu pasti mangsa yang kebetulan lewat. Mereka menyerang buritan. Apa? Itu rusak. Itu adalah tempat penyimpanan barang. Jika kumpulan barang ini hilang, perjalanan ini sia-sia. Setelah kembali, Ketua Kim pasti akan melakukannya. Kami akan berada dalam masalah serius. Cepat dan selamatkan kargo. Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Bukankah saya menyuruh Anda pergi ke ibu kota? Tuan, saya hanya tidak kompeten. Setelah kapal kami berlayar, keesokan harinya, kami bertemu dengan sekumpulan tempat bertengger. Ikan menghancurkan perahu kami. Semua barang hanyut ke laut. Sekarang, kita tidak hanya kehilangan barang kita, dan memberi kompensasi kepada anggota kru tersebut. Biaya kompensasi pekerja, itu lebih dari cukup. 3.000 tael perak. Itu kamar dagang Feiyun kami. Ini adalah barang terbaik di bagian bawah kota. Tanpa kumpulan barang ini, kamar dagang Feiyun kami, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dia bisa mengalahkan Shen dan yang lainnya. Kapal keluarga Su telah berlayar. Ada berita lain? Anda sudah memberitahu saya, bukan? Selain itu, beberapa orang yang kami kirim untuk menghancurkan kapal. Dia mengakui segalanya. Sekarang semua orang di kota tahu. Semua orang mengutuk kita. Faktanya, toko ini telah dihancurkan oleh banyak orang. Sekarang, di luar pintu,
Ada banyak orang yang menghalangi kami. Apakah ini kehendak surga? Adalah karena usaha manusia. Kekalahan ini benar-benar dikalahkan. Bos Shen, tolong. Feng ditunjuk sebagai presiden, silahkan. Barang-barang Bos Shen sangat bagus. Terutama sutra warna-warni. Tidak hanya sulit ditemukan di Beijing. Dan kualitasnya bagus. Dengan ini, saya khawatir itu dari ibu kota. Tren mode akan segera berubah. Itu berkat Presiden Feng. Mendukung mereka adalah hal yang nyata. Jika bukan karena publisitas Chongqing Society, tidak peduli seberapa bagus barang-barang saya, itu juga tidak akan laku di ibu kota. Bos Shen. Dia benar-benar memiliki masa depan yang tak terbatas. Baiklah. Mari kita bicara tentang pembayaran. Kami menghargai asosiasi Inggris, selalu dihargai dan unik. Barang-barang Bos Shen tiba di ibu kota. Itu hanya bisa dilakukan di Chongqing Society kami, terdaftar untuk dijual. Jika kita mengetahuinya, Anda bersama merchant lain menjual, tapi Anda harus membayar biaya penalti yang besar. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat Chongqing kami akan menyediakannya. Harga yang cukup murah hati. Kali ini, kalian, kumpulan barang ini. Aku akan memberimu 4.000 tael emas. Jadi itu benar-benar kamar dagang di ibu kota. Itu hanya arogansi. Dia segera mengambil 4.000 tael emas. Ini benar-benar benar. Itu bisa mengambil seluruh kota Shangzhou. Mereka semua membelinya. Tidak masalah. Seseorang. Seluruh kotak ini. Itu 1.000 tael emas. Ada 3 kotak seperti ini. Tidak masalah, Presiden Feng menantikan transaksi di masa mendatang. Sama seperti hari ini. Lancar. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Perjalanan dari ibu kota. Anda benar-benar bekerja keras. Semua ini benar. Itu berkat Chen Yan bersaudara. Dan menjaga posisi keluarga. Mengapa begitu sopan denganku? Keluarga Qin ini. Apa yang saya lakukan akhir-akhir ini? Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia diam-diam menyabotase keluarga Su. Setelah insiden kapal terungkap. Kamar dagang Feiyun terletak di kota Shangzhou. Dia adalah seseorang yang sangat ingin dikalahkan semua orang. Namun, kapal kamar dagang Feiyun ini baru-baru ini sering masuk dan keluar pelabuhan. Dan ini bukan tentang pengiriman barang keluar. Sebaliknya, itu mengangkut hal-hal ke dalam. Ini sedikit membingungkan saya. Dan membawanya ke pusat kota. Tahukah Anda apa itu? Keluarga Su saya, meskipun mengelola transportasi biji-bijian, tapi itu adalah dermaga keluarga Qin sendiri. Jangkauan keluarga Su tidak terlalu lama. Anda hanya cenderung terlalu memikirkan hal-hal. Dengan kemampuan kamar dagang Feiyun saat ini, badai apalagi yang bisa mereka bangkitkan? Ayo, ayo minum. Apakah itu benar-benar masalahnya? Qin Jushan, yang mendominasi pusat perbelanjaan, rubah puluhan tahun. Dia benar-benar bersedia untuk tetap diam. Saya kelelahan. Bos, apa pengaturan ini? Buah-buahan tidak seberat ini. Itu lebih terlihat seperti lembaran besi tertutup. Tidak perlu semua omong kosong itu. Tidak sedikit, bayar saja. Di sini, bagilah ini di antara saudara-saudara. Anggap itu sebagai hadiah atas kerja keras semua orang. Dengarkan pekerja. Kapal ini mengangkut buah-buahan segar. Tapi seharusnya tidak seberat ini, bukan? Hanya salah satu ukuran biasa. Karung. Pekerja pelabuhan yang kuat. Anehnya, rasanya berat. Bagaimana mungkin ada buah segar yang begitu berat? Dan tidak takut mengganggu perut Anda. Sepertinya kamar dagang Feiyun ini, di dalam perahu yang lewat. Benar-benar ada beberapa rahasia yang tersembunyi. Kacang pinus. Kumpulkan hewan di kota. Bantu aku mengejar hal-hal ini. Kemana akhirnya akan pergi? Tuan. Anda tidak bisa. Anda ingin saya bekerja secara gratis. Jangan berpikir saya tidak tahu. Kamu datang ke rumahku setiap hari. Meminta Xiao Mo ikan kecil kering untuk dimakan. Jangan berpikir saya tidak sering pulang. Saya tidak tahu. Mulai bekerja. Potong ki kecil. Tuan Shen Yan. Kemana perginya kumpulan barang itu? Saya sudah mengetahuinya. Sangat cepat. Keluarga Qin sebelumnya telah membelinya di barat laut, dibangun di gurun. Halaman kecil. Semua barang telah tiba di halaman ini. Orang-orang di dalam sangat berhati-hati. Untuk semua makhluk hidup di dekatnya, mereka semua sangat berhati-hati, bahkan bagi kami hewan. Kewaspadaan yang tinggi. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Bagi keluarga Qin, ini bukan masalah kecil. Dan saya meminta untuk memasuki halaman kuda kereta. Dikatakan, itu juga tidak melihat halaman. Untuk apa sebenarnya ini? Mereka menempatkan kusir di satu tempat, bongkar muat di area tertutup. Setelah membongkar, biarkan mereka pergi. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Tingkat keamanannya terlalu ketat. Apa sebenarnya yang direncanakan Qin Jushan?
Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Pak? Sekarang, bahkan kita hewan, itu bahkan tidak bisa melewatinya. Apalagi yang bisa dilakukan, setelah mengetahui tentang tindakan mereka. Makhluk hidup tidak dapat melihatnya di sana. Apa yang Anda lakukan, tapi benda mati bisa. Makhluk mati. Hewan tidak ada di mana-mana. Tapi tanaman. Mereka dapat dipertahankan. Anak kucing dan anak anjing, tapi itu sama sekali tidak mungkin untuk bertahan. Rumput dan bunga kecil. Karena hal-hal ini ada di mana-mana. Roh dan roh binatang. Jika saya membuka semuanya, energi mutiara roh binatang, bisakah terhubung secara langsung area ini? Semua tanaman. Selesaikan tugas pewarisan satu kali. Tetapi bisakah roh Anda menahannya? Anda dapat mempertimbangkannya sendiri. Kata-kata Anda saja sudah cukup. Baunya sangat tidak sedap. Hati-hati. Jika benar-benar meledak, aku tidak ingin menemanimu. Manusia bodoh ini mati bersama. Menemukannya. Panca indera terhubung. Bau yang menyengat. Itu adalah belerang dan sendawa. Jadi begitulah adanya. Mereka benar-benar membuat petasan. Tahun baru semakin dekat. Orang-orang kota Shangzhou. Mereka memiliki kebiasaan menyalakan petasan dalam jumlah besar. In Jushan. Saya ingin membuat petasan dalam jumlah besar, dan dengan demikian mendapat keuntungan dari ini. Jadi ini rencananya. Tidak, kita harus menghentikan mereka. Dan ini bukan hanya demi itu. Tekan kamar dagang Feiyun. Selain itu, juga untuk perlindungan keselamatan rakyat. Dia menyelundupkan bubuk mesiu untuk membuat petasan. Itu sudah ilegal. Jika ini adalah majalah bubuk hitam setelah meledak, konsekuensinya tak terbayangkan. Seperti yang diharapkan. Ini benar-benar melelahkan. Jika bukan karena kesehatanku sendiri, ini pasti akan membuatnya pingsan. Warisan 4 tingkat selesai. Dewa binatang turun. Naga. Jadi inilah yang dimaksud dengan naga. Ini adalah tubuhku. Terima kasih, Shen Yan. Izinkan saya kembali ke dunia saat ini. Cara Anda berbicara telah benar-benar berubah. Tapi dengan cara ini, Anda lebih mudah didekati. Menyerap dunia saat ini, energi langit dan bumi di antara makhluk hidup. Secara alami, mereka akan beradaptasi kebiasaan dunia saat ini. Sebelum berangkat. Apakah Anda ingin ikut dengan saya ke suatu tempat? Regangkan otot Anda sedikit. Di mana? Kantor prefektur. Bos Shen, apa yang terjadi hari ini? Prefek Hai. Kamar dagang Feiyun ini. Dia mengatakan dia baru-baru ini mengirimkannya. Semua buah segar. Tapi mereka ada di rak baru-baru ini. Barang-barang ini tidak untuk dijual. Dan mereka menyingkirkan barang-barang ini. Semua dikirim ke halaman di sudut barat laut. Saya berada di dekat halaman itu. Bau belerang yang kuat terdeteksi. Saya harap Prefek Hai bisa melakukannya. Periksa halaman ini secara menyeluruh. Tentu saja. Juga untuk kota Shangzhou. Keselamatan rakyat. Menurut deskripsi Anda. Ini hanya tebakan Anda. Prefek Hai. Saya menjaminnya. Pasti ada petasan pribadi di sini. Saya menyarankan agar Prefek Hai segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika tidak, saya bersedia mengambil semua tanggung jawab. Baiklah. Hari ini, aku akan pergi bersamamu. Seseorang. Kalian. Blokir pintu belakang. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Iya. Udara di sini. Benar saja, ada petunjuk yang bercampur. Rasa belerang dan sendawa. Baunya sangat ringan. Jika bukan karena angin bertiup hari ini, sangat sulit untuk dideteksi. Kamar dagang Feiyun cukup berani untuk menjadi begitu berani. Beraninya kamu membuat petasan di sini? Prefek Hai, ayo masuk juga. Mulai kemarin. Kapal kamar dagang Feiyun ini, pengangkutan api hitam telah berhenti. Mereka harus hampir selesai. Jika Anda tidak menangkap mereka saat beraksi, setelah itu, tidak akan ada bukti. Baiklah. Jika Anda tidak menangkap mereka saat beraksi, setelah itu, tidak akan ada bukti. Baiklah. Kantor pemerintah membuka pintunya. Tangkap mereka semua. Tidak ada satupun yang diizinkan melarikan diri. Iya. Saya memiliki kekuatan harimau. Ada juga kecepatan elang. Orang-orang ini masih ingin melarikan diri dariku. Prefek, Tuan, mereka ingin melarikan diri melalui pintu belakang. Dia masih memegang api hitam yang belum selesai di tangannya, seperti yang diharapkan. Tahukah Anda ini melanggar hukum? Api gelap semacam ini, begitu Anda menemukan sedikit percikan api, itu akan segera meledak. Apakah Anda semua mencoba membunuh diri sendiri? Sial. Kehidupan apalagi yang Anda peduli? Anda adalah kepala pelayan dari keluarga Qin, bukan? Matikan api hitam di tubuh Anda. Anda adalah kepala pelayan dari keluarga Qin, bukan? Matikan api hitam di tubuh Anda. Kalian semua, mundur untukku. Shen Yan. Itu semua karena Anda. Dia telah mendorong kamar dagang Feiyun kami ke jalan buntu. Semua yang saya lakukan sesuai dengan kehendak surga. Dan sesuai dengan prinsip manusia. Sebaliknya, itu adalah kamar dagang Feiyun Anda. Terkadang itu terlalu tidak benar. Diam. Saya tidak ingin mendengar Anda berbicara tentang ini. Sekarang berdebat tidak ada gunanya. Baik saksi maupun bukti fisik hadir. Jika Anda mau, dia meletakkan bubuk hitam di tangannya. Prefek Hai. Mereka bahkan akan memperlakukan Anda dengan lembut. Itu benar. Letakkan bubuk hitam pada Anda. Saya akan mengurangi hukuman Anda atas kebijaksanaan Anda. Anda hanya kaki tangan.
Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Tuan Qin telah menunjukkan kepada saya perkenan surgawi. Bagaimana saya bisa mempertaruhkan nyawa saya sendiri mengkhianati Tuan Qin? Jika kalian semua mati di sini, tidak ada yang bisa menilai Tuan Qin. Hari ini, kalian semua akan dimakamkan bersamaku. Lari. Chen Yan tidak menginginkannya. Apakah ini naga? Itu pasti ilusi. Tuan, sepertinya begitulah. Chen Yan, yang itu, Tuan, itu hanya beberapa trik barusan. Jangan menganggapnya terlalu serius. Sekarang, yang paling penting adalah memegang Qin Jushan dan menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Oh, benar. Datang dengan cepat. Bawa butler Li itu untukku. Dan tutup halaman ini. Iya. Apakah kepala pelayan belum kembali? Mengapa saya tiba-tiba mulai merasa cemas? Mungkinkah sesuatu terjadi pada penyulingan swasta? Kabar buruk, Presiden Qin, bengkel artileri pribadi. Semua pekerja, termasuk pengurus rumah tangga, semuanya telah diambil. Hei Huo juga musnah. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah saya menyuruh Anda berhenti bekerja? Kami berada di sana kemarin, bekerja lembur untuk membersihkan. Tapi untuk beberapa alasan, Prefek Hai dan Shen Yan, tiba-tiba, saya tiba di petasan pribadi. Kepala pelayan awalnya bermaksud untuk binasa bersama dengan Shen Yan, tapi Shen Yan menaklukkannya. Itu adalah Shen Yan lagi. Hahaha. Atas perintah Prefek, kamar dagang Feiyun disegel, keluarga Qin disegel. Ketua Qin, silakan ikut dengan kami. Tuan Shen meminta. Lord Shen atas kebijakannya sendiri. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Terima kasih. Anda melakukannya dengan sengaja hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saya. Sekarang saya dalam masalah dan dipenjara. Bos Shen mengejarnya sampai titik ini. Tidakkah menurutmu? Apakah Anda tipe orang picik seperti Anda? Dan apa yang terjadi pada Anda? Dia membawa ini ke atas dirinya sendiri. Anda memaksa saya untuk ini. Tidak ada yang memaksa Anda untuk melakukan hal-hal ini. Lupakan saja. Izinkan saya memberitahu Anda semua ini. Itu semua sia-sia. Saya di sini hari ini. Semuanya untuk ini. Selama Anda membawa aset kamar dagang Feiyun, aset yang tersisa ditransfer kepada saya. Saya berjanji untuk menyelesaikan keluarga Qin Anda dengan baik. Dan anggota klan Anda. Bahkan jika itu berarti kematian, saya juga tidak akan menandatangani ini. Kontrak transfer. Menyerah pada itu. Oh wow, saya ingat putra Anda. Masih di luar, bukan? Anda masih memiliki hati nurani. Dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Jadi, dia tidak harus masuk penjara. Apa yang ingin Anda lakukan pada Xiao Ge? Kamu imut kecil, aku membunuhmu. Tenang. Aku tidak bermaksud melakukan apapun padanya. Saya bilang begitu, saya di sini hari ini. Mereka di sini untuk menegosiasikan persyaratan. Selama Anda mengambil kamar dagang Feiyun ini. Semua properti yang tersisa. Transfer kepada saya. Saya berjanji. Selesaikan keluarga Qin Anda dengan baik, dan putra Anda. Biarkan mereka hidup. Kehidupan yang kaya dan mulia. Baiklah. Saya berjanji kepada Anda, tetapi Anda harus menjaminnya. Biarkan anakku aman. Saya berjanji. Tolong bawakan saya satu set kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Lihatlah. Itu benar-benar mengesankan. Chen Yan, ya. Sutua dan aku di sini untuk mendukungmu. Saudara Chu. Selamat datang. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Benar-benar mengesankan. Kurang dari setengah bulan setelah menerima kamar dagang Feiyun. Taruh saja di sini. Itu telah benar-benar berubah. Ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Jauh lebih mengesankan. Berkat dukungan Anjin. Jika tidak, saya sudah berada dalam kekacauan total. Jangan bahkan menyebutkannya. Kalian berdua berdiri di sini. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan berbakat. Kepala keluarga Chu benar-benar bercanda. Ngomong-ngomong, saudara Chu, Anda mengetahuinya. Apakah Qin Xiaoge berada di mana? Sejak dia mengetahuinya. Setelah Qin Jushan dipenjara, dia menghilang. Tapi ada orang. Dia melihatnya dari gerbang utara. Mereka meninggalkan kota Shangzhou. Setelah itu, tidak ada kabar darinya lagi. Anak ini yakin. Tapi saya tidak tahu di mana letaknya. Apa yang Anda rencanakan? Bersiap-siap untuk membalas Anda. Saya berjanji kepada Qin Jushan. Dia harus memastikan keselamatannya. Bahkan jika dia ingin membunuhku. Saya ingin membiarkannya melakukannya juga. Semua lengan dan kaki datang sebelum saya. Chen Yan dan saudara-saudaranya akhirnya menemukan Anda. Kapten Nangong, Anda tidak membawanya. Apakah tim ekspedisi pergi ke utara? Kami kembali dari utara. Qin Xiaoge itu berkolusi. Tentara Hitan. Bersiap untuk meluncurkan serangan skala penuh di kota Shangzhou. Apa? Minum teh. Luangkan waktu Anda dan bicaralah perlahan. Ketika kami kembali dari ujung utara. Melewati garnisun tentara Hitan. Untuk melakukan perbaikan, dia tinggal di kamp utama selama beberapa hari. Kami berada di kamp utama. Dia benar-benar melihat wajah Qin Xiaoge. Dia dipimpin oleh 2 tentara. Dia memasuki pangkat Jenderal Hitan. Kamp utama Yelu Dieguduo. Saat saya mendekat untuk menguping. Mengatakan dia ingin bersekutu dengan Raja Hitan. Dan merebut kota Shangzhou. Bunuh Shen Yan bersaudara. Saya meletakkan ini kembali saat itu. Qin Xiaoge memberi nyawa. Karena dia melakukannya untuk membunuhku.
Ingin mengkhianati musuh. Qin Xiaoge sebenarnya sangat berani. Sekarang. Dan masalah yang paling mendesak. Ini adalah pesan yang akan dibagikan. Dia melapor kepada prefek. Biarkan dia bersiap lebih awal. Kapten Nangong. Segera cari Hakim Hai. Beritahu prefek Hai. Dia diperintahkan untuk segera mengumpulkan pasukan. Saudara Chu. Pergi menyelidiki. Di kota ini, berapa banyak yang masih tersedia sebagai bahan untuk perang? Saudara Su. Pergi menyelidiki. Berapa banyak yang tersisa di kota, milisi yang mampu bertempur? Seorang Jin. Anda pergi ke klinik. Hitung ramuan obat. Jika perang ini pecah, saya khawatir kita akan kewalahan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Adapun saya akan mengambil cadangan. Musuh menyerang. Saya butuh bantuan Anda. Selama Tuan memberi perintah, bersedia mempertaruhkan Gunung Bilah dan Lautan Api. Perang bukanlah pertempuran kecil. Ini bukan permainan anak-anak. Semua hewan kecil tidak diperbolehkan dikerahkan. Banyu, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, guru. Seluruh klan Macan Putih. Dan selalu mematuhi perintah tuannya. Benar-benar tanpa ragu-ragu. Klan Changing. Saya juga bersumpah untuk mengikuti tuanku sampai mati. Tuan Shen Yan, bantu kami. Ini telah memperbaiki lingkungan hutan tua. Bantuan ini sangat besar dan pasti akan membalas dengan hidup dan matinya. Baiklah. Maju dengan percaya diri. Aku dan Dewa Roh Binatang, dan untuk memimpin formasi untuk Anda. Iya. Berkat kecerdasan Anda. Pekerjaan pertahanan di gerbang barat sangat lemah. Itu benar-benar menghemat banyak usaha. Kota Shangzhou hanya memiliki 30.000 pembela. Dan kami tapi 100.000 tentara selama mereka menerobos gerbang barat. Setelah memasuki gerbang kota, saya percaya pada orang-orang kota Shangzhou. Dia pasti tidak bisa menahannya. Kuku besi tentara hitam. Tuan Muda Qin menunggu sampai gerbang kota dibobol. Ditunjuk Jenderal Chen Yan masih memilikinya. Mei Anjin menyerahkannya kepadamu. Terima kasih, Jenderal Chen Yan. Jangan salahkan saya. Setelah sampai pada titik ini, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu semua karena kamu memaksaku. Xiao Mo. Ambil potongan kain ini. Bantu membalut yang terluka. Saudari Mei. Apakah Anda tahu kemana saudara laki-laki saya pergi? Saya juga tidak tahu. Dia bilang dia akan mendapatkan bala bantuan. Tentara hitam sangat ganas. Saya khawatir. Xiao Mo baik-baik saja, jangan takut. Dengan saudara perempuan saya di sini, Anda pasti akan baik-baik saja. Itu kakak laki-laki. Chen Yan, Anda akhirnya datang. Prefek Hai. Buka gerbang kota. Pasukanku telah tiba. Serahkan padaku selanjutnya. Cepat buka gerbang kota. Biarkan hewan-hewan ini keluar. Ya Tuhan, adegan ini. Dibandingkan dengan catatan sejarah, kavaleri harimau dan macan tutul bahkan lebih spektakuler. Chen Yanzhen benar-benar makhluk ilahi. Mereka tidak bisa menahan diri serangan kami. Akhirnya, pintu dibuka dan menyerah. Tunggu, Jenderal, itu tidak benar. Dia berasal dari kota ini. Sepertinya bukan orang. Ini adalah sekelompok hewan. Apa? Semua orang. Di depan mereka. Ini adalah upaya sembrono untuk merebut wilayah musuh tanah air kita. Isi daya dengan saya. Kalahkan mereka. Itu naga, umum. Bagaimana mungkin? Chen Yan. Mengapa Anda berdiri di puncak naga? Cepat, tembakkan panah. Tidak, Jenderal, ini tidak akan berhasil. Panah ini tidak akan mengenai. Jangan sembrono menghadapi musuh. Jenderal, ini naga. Tentara kami, mereka sudah ketakutan. Cepat dan mundur. Hewan-hewan itu hendak bergegas. Sama sekali tidak. Jenderal hanya selangkah lagi. Kami akan melakukannya. Gerbang kota dilanggar. Naga ini pasti palsu. Itu pasti trik yang dimainkan oleh Shen Yan. Kita harus memasuki kota dan bertanya. Cukup bicara. Pasti kamu yang berkolusi dengan Shen Yan. Berpura-pura menyerah padaku. Sebenarnya, dia ingin bergabung dengan Shen Yan. Dia menghancurkan kita. Jenderal memiliki kearifan yang jelas. Saya sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Cukup bicara. Hari ini, saya akan menggunakan kepala Anda. Untuk menukar nyawa 100.000 tentara saya. Kami menyerah. Itu semua adalah Qin Xiaoge. Dia memanipulasi kita. Dia melancarkan serangan terhadap dinasti Daqian. Sekarang saya telah mengeksekusi orang ini. Saya berharap surga akan menyelamatkan kita. Menyerah saja tidak cukup. Tentu saja, tidak cukup. Kami hitan. Saya bersedia menghadapi pertempuran ini. Semua uang dan perbekalan yang dihabiskan. Para prajurit yang tewas dalam pertempuran. Itu juga di bawah hitan kami. Menanggung biaya bela sungkawa. Dia mempersembahkan 1.000 sapi dan domba sebagai penghormatan kepada Istana Qian Agung. Kualitas susu diukur dalam jin persegi. Kata-kata tidak dapat diandalkan. Membawa hadiah bela sungkawa Anda. Ikutlah denganku. Chen Yan dan saudara-saudaranya. Bagaimana kabarnya sekarang? Mungkinkah ada yang salah?
Saya merasa ada yang tidak beres. Prefek, Tuan, kirim pasukan untuk menyergap dan membunuh mereka. Setidaknya dukung Shen Yan. Sehingga aku dapat menyampaikan perintahku. Dan seterusnya. Lihat. Buka gerbang kota dengan cepat. Biarkan Shen Yan masuk. Ayo pergi. Maaf tentang itu. Ini juga untuk menjaga dari yang terburuk. Tidak sama sekali. Saya mengerti. Shen Yan, kembali. Prefek Hai. Yang ini. Dia adalah jenderal besar orang Hitan. Inilah sebabnya mengapa. Untuk membahas masalah negosiasi damai. Saya bodoh dan bodoh. Ini menyinggung dinasti Qian besar. Dan dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Pertempuran ini. Pelakunya. Qin Xiaoge dibunuh olehku. Di sini, saya mempersembahkan 10.000 tael emas untuk menebus pelanggaran mereka. Tindak lanjut. Hitan akan kembali mempersembahkan sapi dan domba kering sebagai upeti. Dan 10.000 jin produk susu. Saya dengan hormat meminta Anda, Tuan, maafkan Hitan untuk kali ini. Dan melintasi batas dengan tindakannya. Baiklah, hal-hal khusus. Tolong, Jenderal, kembali ke Yamen bersamaku. Akhirnya berakhir. Anda mengenal saya dan Xiaomo. Betapa khawatirnya Anda. Saya pikir, Anda tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, saya kembali. Selamat datang kembali. Menaati amanat surga, Kaisar mengeluarkan dekret. Pertahanan kota Shangzhou. Shen Yan memerintahkan naga dan tiba di kota, membawa 100 binatang buas untuk membantu kekuatan sebagai imbalan atas penyerahan Hitan. Sehingga kedua negara dapat menghentikan permusuhan dan memulihkan hubungan persahabatan.